Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Mungkin kalian sedikit terheran-heran karena ada dua pria di sini yang biasa membahas tentang konstruksi, tapi di hari ini kita punya sesuatu yang baru. Kita mulai merambah ke dunia entertainment, dunia hiburan. Jadi kita bakal ngomongin di luar konstruksi, ngomongin film, ngomongin musik, ngomongin jalan-jalan, review makanan. Makanya kalian mau kita bahas apa? Komen aja di bawah. Mas ini di sini ngapain? Jujur nggak tahu nih sebenarnya, cuman ya udahlah. Katanya ini kan kita nggak ngomongin masalah konstruksi, lagi nggak ngomongin konstruksi. Cuman kalau karena ini channelnya di Keyboard, kayaknya dikit-dikit kita sambung-sambungin konstruksi lah, Mas. Yes. Jadi mungkin di salah satu pembahasan kali ini kita membicarakan tentang sebagai kita orang konstruksi di luar jam kerja konstruksi, biasanya hobi kita ngapain? Nah, Mas Jani biasanya kalau lagi libur, lagi di luar jam kerja, biasanya ngapain tuh? Hobinya kah? Tapi ya nipu, Mas. Aplikasi ini. Oke, nggak semutan. Tuh, hobinya ngapain biasanya? Biasanya ya gini nih. Cuman nggak direkam. Iya. Ada juga yang direkam. Itu beda lah. Beda lah. Gini sih mungkin Mas ya. Ini aku pertanyaannya satu. Ini kan ada dua. Ini aku mau yang kesini atau kesini nih? Sama aja. Jadi kebetulan kita live juga di salah satu aplikasi. Jadi kalian mungkin nanti yang udah akrab dengan Nicky4 bisa tahu lah nanti di aplikasi apa, kalian tinggal komen di situ. Sama satu lagi. Kan kalau konsepnya ada dua kamera gini, aku jadi keinget kata Pak Lego, Mas. Pak Lego dulu pernah bilang kalau ngadepin orang yang matanya kero, juling. Bener juling. Habis bilang maaf kenapa kenceng ya, kero, juling. Matanya nak normal. Diperjelas lagi. Jadi ya itulah, itu kan bukan urusan saya. Ya kayak gitu. Jadi kalau matanya nggak center, ngelihatnya tuh lihat di dahi, Mas, katanya. Oh gitu. Gitu caranya. Meskipun nggak ada apa-apa di sini gitu. Iya, emang di sini kan nggak ada apa-apa nih. Iya. Jadi kan kadang kalau kita ngelihat sama orang yang matanya juling, yang kanan ke kanan, yang kiri bisa kemana-mana nih. Kita kan bingung nih. Oke. Ini kok ini ngomong ke sini apa yang ke sini aku gitu. Tahu ya? Jadi tengah-tengah. Ini aman aja. Aman itu, aman. Aman lah. Tengah kita agak wide dikit kayak kamu. Kita tak ngomong ke situ sekarang. Oke, lanjut kita ngomongin hobi kita di luar pekerjaan kita. Kalau aku tuh emang orangnya gamers banget tuh, gamers banget. Aku biasanya kalau pulang kerja, aku main game. Kadang kita juga punya kegiatan kan, kita juga punya YouTube juga. Kadang-kadang bikin konten, kita main musik. Ya sebatas itulah. Nge-game-nya tuh game apa, Mas? Aku biasanya nge-game itu Mobile Legends sama Free Fire. Halo baca FF di dunia maya sana. Baca FF sebelah saya bapak-bapak FF. FF keren, makanya memang agak sedikit ini ngantuk, bukan karena itu. Bukan efek kecanduan enggak. Bukan. Tadi udah disembunyiin kan? Udah. Oke, pokoknya di channel ini kita mau bahas apapun. Misalkan kalian pengen nanyain apa hobi kita, atau misalkan teman-teman yang biasa nongol di Nicky4, silakan kalian komen mau tanya apa aja. Oke, pas ini belum nyebutin tadi hobinya apa tuh. Atau gini aja, ini kan aku juga khawatir di awal emang teman-teman ada yang nongol apa enggak. Cuman ya ada kalian yang ngikutin kita gitu. Ini kan iya kan? Iya. Nanti ngikutin kamu. Itu yakin itu yang komen-komen lagi antara Diki Masuk sama Eza Samudra lagi. Iya kan? Itu kamu lagi. Atau paling Siva tulis, "Mas mandi Mas minimal" gitu. Ya, tapi memang kebetulan kita belum mandi. Tapi nggak apa-apa. Iya, masalah mandi atau enggak. Tapi dengerin aja apa yang kita obrolin. Siapa tahu penting buat kalian. Siapa tahu penting. Karena memang mungkin ada 50% lah omongan kita yang bisa jadi ilmu buat kalian, dan 50% lagi buat menemani kalian untuk bekerja, untuk tidur kan bisa aja. Benar. Dan satu lagi, ini kita udah bocorin sekarang nih ya. Apa tuh? Mas, aku sampai sekarang mau nolak ini apa dia bingung. Aku tak sini ya, Mas. Bebas. Sini. Yes. Iya. Jadi ini kita kasih bocoran. Kalau nanti di bulan Ramadan kita punya acara sahur. Gokil, benar. Kita bakal ngisi teman-teman sahur kalian. Iya. Jadi di setiap sahur kita akan sahur. Iya, sahur bareng kalian. Jadi kalian bisa nonton buat anak-anak kos yang nggak ada TV atau apa, daripada nonton channel lain, bantulah teman kalian gitu loh. Iya. Di sini nih belum tentu dapat THR, tolonglah apa kan? Kamu gini loh, kamu ini kan ngasih ke ibu-ibu yang mandi di kolam,
satu guyur-guyur itu kan. Kalau jangan sampai kita ngelakuin hal yang sama. Jangan sampai kita ini kontraktor loh, kamu jangan nantang loh ya. Kalau cuma kolam kecil aja nih Pak Soleh bikin kan jadi loh. Gokil. Kita bukan cuma bisa mandi lumpur, kita bisa mandi yang lain. Jangan sampai, tergantung dari gift kalian yang kalian berikan itu berupa apa. Tergantung loh. Kamu jangan sampai kamu request kita mandi kolam, kita bikinkan PO loh kamu. Kita bikinkan penawaran kamu nanti. Musuhnya insinyur ada ya? Iya. Nenek-nenek itu cuma apa? Cuma terpal mas. Kalian ngasih ke nenek-nenek itu karena kasihan kan? Kalian bakal lebih kasihan lagi kalau saat kita mandi lumpur itu, kalian bakal lebih kasihan. Iya, pori-pori kita ini agak sensitif dulu. Iya. Apalagi teman saya ini kan belum married. Lihat salonnya kayak gitu ya Allah. Iya. Nanti malu apa yang dibanggain ke mertuanya gitu loh. Misalkan gini Mas Hori. Gimana? Kamu kerjanya apa? Masa mau ngomong saya mandi lumpur bu? Kan enggak dong. Enggak lah. Kalau tanya kamu kerjanya apa? Saya gayung. Tergantung ibu berapa nih. Kalau ibu satu saya satu nih. Kalau 100 saya mandi kolam nih. Dan juga bingung nih kalau misalkan kerja itu jadi sebuah kerjaan, orang yang ngomong misalkan ada aku jadi content creator, semoga yang jadi content creatornya sukses. Kalau kerjaan kita jadi mandi lumpur, semoga mandi lumpurnya sukses. Masa kita sebulan penuh mandi lumpur? Astagfirullahaladzim, agak aneh. Ya aku nggak bisa ngomong kasar di sini. Sebelum makan ada ini. Tapi ngomong-ngomong mas, ya ini nggak bisa kira. Apa? Ini nih. Apa? Ini nih. Nah, itu. Ya Allah. Lupa aku. Dakwah industri. Mas Erwin dakwah industri. Tapi nggak apa-apa. Aduh, ini makanya baru pertama kali kita masuk ke industri di sebuah perusahaan. Biasanya kita kan live stream dan di channel YouTube ya independen, di mana kita bisa ngobrolin lebih lebih eksplisit. Nah di sini kita sesuai apa yang kalian mau, terutama bagi pembahasan untuk sebuah konstruksi. Oke. Tapi ini sebelum kita ngomong ke konstruksi ada Tuhan lagi azan. Ada panggilan. Ada panggilan Tuhan azan. Ya karena ada azan, jadi kita lanjut ngomong konstruksi lah. Iyalah. Tapi kamu tahu kan ya enggak. Tapi kita menghargai karena ini juga panggilan azan itu panggilan untuk beribadah dan kita juga termasuk ini beribadah. Dan ini agar kalian bisa memberi kami gift atau apapun, memberi kami kesempatan agar kita tetap bisa makan gitu loh. Kita sama-sama mencari nafkah di sini. Kalau ada yang ngasih satu, benar apa? Kita balas azannya. Jadi kita doakan azan nih. Kamu kalau ngasih 100 nih, kalau ibu-ibu tadi itu kan mandi kolam nih. Kita baca Yasin. Ayo. Gokil enggak tuh? Pahala lo bro, pahala. Waduh, kalau giftnya banyak, oke. Jangan kalian pikir cuma kalian ngasih satu mawar kita langsung baca Yasin ya. Jangan ya. Tergantung dari gift apa yang kalian berikan. Atau kalian punya tantangan, kita akan ngelakuin sesuai dengan apa yang gift kalian berikan. Betul, sesuai syariat Islam juga gitu loh. Kalau nanti kalian mintanya, bang makan babi bang. Wah. Kamu pikir kita bisa jadi semua itu kamu bayar kita makan babi? Nego dulu. Kalau harganya 20.000 kayaknya cocok nih, nggak apa-apa. Waduh. Ya kita nggak mahal-mahal lah, kan pemula itu kan ya mas ya. Pendatang baru ya kita. Aduh. Astagfirullah. Tapi ini ngomong-ngomong azan serius kita. Iya sih. Jadi kita ngobrol tipis-tipis aja. Karena kita nggak mau juga tiba-tiba hening. Karena kebetulan kita kan lagi live streaming ini kalau diem katanya kan bisa ada sedikit penalti. Jadi ya ngobrolnya sedikit tipis-tipis. Oh gitu, tipis-tipis aja. Kalau diem katanya ada penalti mas. Iya penalti. Yang ngegolnya nanti siapa nih? Nah itu tadi. Apa mau Ronaldo, Messi? Aku baru tahu ternyata main TikTok itu ada hakim garisnya. Ada gitu. Nah, ya itulah. Ada hakim garis memang. Hakim garisnya lagi itu. Lagi nyari penggaris. Tapi thank you ini udah yang ada yang satu yang stay. Ada yang namanya tukang borong. Halo tukang borong. Kamu lagi ngeborong apa? Sama Belia Lumba. Kamu ini punya peliharaan lumba-lumba atau mengidolakan sebuah lumba-lumba atau apa? Silahkan komen biar kita ada teman. Atau kamu mau curhat apa? Kita akan bahas. Atau salah satu golongan penyembah pesut kan ada tuh mas. Wah. Pesut. Tapi yang satu siapa mas yang mana? Pengen tahu. Walaupun udah tahu bedanya dia.
Terima kasih tukang borong. Tukang borong, silakan mau borong apa? Tukang borong ini yang bilangnya aku gini cuma sama kamu aja. Wah, itu mah tukang bohong. aku udah ada di kepatan kayaknya nggak bisa dikeluarin di sini. Jangan. Mas, ini kita nggak rokokan aja nih. Ini saya nih. Gini, tapi kita lagi belajar untuk profesional. Jadi di mana yang tadinya kita memang agak sedikit liar, di sini kita sedikit diarahkan. Tapi kalau agar menjadi lebih baik. Agar lebih baik. Cuman kalau ngomong porno di sini nggak apa-apa kan? Maksudnya konteksnya kan bisa. Konteksnya aku Nggak sensor ya? kayaknya paling agak sedikit diganti bahasa. Oke, berarti susah sih kadang kalau itu tahu kan kalian juga segala sesuatu itu kalau diksinya diganti kadang maknanya juga bergeser. Gitu. Seperti apa? Porno itu tadi. Iya. Kadang kalau misalkan kita nggak berani bilang itu, kita misalkan ganti dengan kepunyaan wanita. Nah, kepunyaan wanita itu kan banyak kan? Betul kan? Ya kan, jadi bisa jadi kemana aja. Bisa jadi kita kalau aku misalkan bilang, aku sekarang lagi pegang kepunyaan wanita. Bisa. Tapi kan iya, kalian bisa mikir kemana-mana. Padahal aku lagi pegang kepunyaan wanita apa? Bedak, lipstick, itu kepunyaan wanita. Coba mana ya? Kepunyaan pria contohnya. Kepunyaan pria. Pacarku kemarin itu megang kepunyaanmu. Kepunyaan pria. Pria. Oke. Ternyata apa yang dipegang? Titit lah ya guys. Kalau titit aman dong. Aman. Itu titit itu maksudnya klakson. Titit gitu. Pegang klakson. Oke. Karena memang sedikit penyesuaian. Jadi untuk kalian para penonton dan industri yang sedang menaungi kami, harap dimaklum. Ini ya, aku agak gini. Ini karena yang nonton cuma satu, tukang borong aja. Udah kamu tonton aja ya. Mas ngobrol lah ini sini. Sekarang ini aku pengen bahas fenomena-fenomena yang lagi rame sekarang. Apa tuh? Yang lagi rame, kayak gini. Sekarang kan zaman sosmed ini pertukaran informasi cepet banget. Benar. Yang mana segala sesuatu gampang viral, gampang terkenal dan gampang hilang. Asli. Itu kayaknya udah terjadi sekitar tahun 2010-an deh. Dari zaman waktu yang aku bisa sebut 10 sih enggak jauh lah mas, enggak lah. Gini lah. Yang aku bisa sebut yang muncul gede banget tiba-tiba hilang, salah satunya dari mulai Sinta Jojo. Iya, cuman itu kan at the moment 1 tahun satu mereka. Yes. Yang enggak semua orang kayak tiba-tiba kayak ya kalau Farel oke, penyanyi kebetulan emang karya. Oke. Fajar Sad Boy mas, aduh. Fajar Sad Boy kalau kita lihat ini kan ya kejam ya sebenarnya kan kebutuhan entertain. Ya. Ya kebutuhan entertain itu mereka TV juga nggak mungkin bisa disalahkan karena dengan mengundang Fajar Sad Boy ratingnya naik Pasti. tapi kan tanpa mempertimbangkan kan masalahnya Fajar Sad Boy ini di bawah umur itu loh mas. Iya. Itu yang ya nggak tahu sih siapa yang berwenang sebenarnya kan cuman goblok aja nih kalau sampai bocah di bawah umur yang mana kalau nggak salah memang udah ada undang-undangnya. Iya. Itu memang harus ada yang melindungi bocah di bawah umur apalagi masuk ke stasiun televisi nasional. Iya. Ya kayak gitulah. Karena kan bisa dibilang ada yang bilang kalau hukum kita itu kayaknya ambigu, pasal karet lah atau apalah, atau mungkin ada pihak-pihak yang belum memperhatikan mas. Tapi dibilang belum memperhatikan si Fajar Sad Boy ini udah terlalu besar banget namanya sekarang. Nggak mungkin nggak memperhatikan ya. Yang undang itu mereka loh mas. Berarti kan kita sebutlah sih salah satu organisasi ini kayak misalkan KPI. Tapi nggak mungkin juga mereka nggak nonton. Iya. Ya kan, tapi saya respect dengan KPI. KPI the best. Kalau saya enggak. Wah, ngapain respect Fajar Sad Boy kamu undang? Bukan Fajar Sad Boy, gue respect KPI. Oh, aku enggak tetap. Kenapa? Ya biar mas sering ngedit video ini aja nanti. Wow. Gimana yang perlu dieditnya ya mbak? Ya, kebetulan Mas Riki adalah editor kita. Kita. Kalau ini dengan Mas? Saya RG. Ya. Kalau Mas siapa? Saya JK. JK. Apa tuh JK? Yusuf Kureng. Yusuf Kureng. Oke. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa dong. Yusuf Kureng. Oke. Jadi mengenai yang tiba-tiba viral dan tiba-tiba hilang. Karena mungkin kalau yang aku tebak-tebak buah manggis nih, karena setelah mereka viral, mungkin mereka nggak membuat suatu karya lagi gitu, terlalu nyaman dengan ini. Kayak contoh, sebut lagi kita Fajar Sad Boy. Apakah sampai mana batas mereka sadnya itu loh? Tapi emang itu bisa disebut karya mas? Orang nangis-nangisan nggak jelas itu. Sorry, emang nangis dan nggak jelas ya kan? Kamu merasa terhibur karena penderitaan orang kan yang mana memang manusia salah satu sifat manusia mungkin. Yes. Dan seharusnya si Fajar Sad Boy ini menurut saya pribadi saat mumpung lu lagi sekarang tenar, lu cari jalan untuk bikin sebuah karya agar lu bisa long gitu loh.
Jangan cuma mengandalkan itu, nangis-nangis orang lama-lama juga bosan. Bakalan ada nanti Fajar Boy selanjutnya. Nah itu aku tetap nggak akan menyalahkan di titik Fajarnya, karena kalau kita lihat latar belakang dan lain-lain, Fajar bukan orang yang capable untuk masuk TV pada saat ini gitu loh mas. Jadi kayak memanfaatkan momen tuh, tai lah ini bocah nih. Sorry maksudnya rai lah, maksudnya muka nih, rai lah, mukamu lah gitu. Ini bocah nih. Iya. Bocah lagi. Nah ya apa ya, kayaknya nggak tahu zaman sekarang ini kok semua akhirnya bocah-bocah ini akan lebih cenderung suka sama sesuatu yang instan man. Benar. Dan ternyata wah bikin YouTube gampang nih, instan, viewernya banyak. Cuman segala sesuatu yang nggak organik tapi kan nggak akan bertahan lama gitu. Semua butuh proses. Memang mungkin ada di beberapa kondisi kita butuh katalis, butuh percepatan. Yang mana kalau kita mampu kenapa enggak? Benar kan? Tinggal mengembangkannya aja. Kalau mampu, kalau enggak ya coba gitu loh. Iya, jangan sampai kalian nangis-nangis jual motor bapakmu. Nah itu jangan sampai kamu nangis-nangis minta aerok. Wah, yang kamu repotin orang satu rumah gitu. Iya, bikin malu. Kalau yang ada yang bisa dibanggakan dengan kalian nendang pintu. Apa? Kalau misalnya kayak gini, ada peristiwa yang sekarang lagi rame itu kayak nenek-nenek mandi itu termasuk viral atau kayak apa itu karya juga bukan kan? Kalau dibilang karya bukan, aku kayak karya sih, cuma buruk ya karyanya. Karyanya berupa apa? Seni apa? Seni teatrikal atau seni kan enggak dong? Atau penyiksaan orang tua mas? Aku malah kebayang gini mas, kayak aduh ya Allah, permintaan anaknya ke orang tua ini, mah mandi dong. Ya udah mau udah mandi kok di luar lah. Permintaannya gimana gitu, itu gak logis. Nah, kayak itu ya. Ini Mas Diki ini terlalu sopan, kayak seolah mah mending. Enggak, orang yang gitu tuh orang kampung yang goblok aja. Jadi mintanya nggak mungkin gitu. Ini mintanya ibunya nih. Ini anak kampung yang nggak tahu diri, nyuruh orang tuanya. Karena ngerti momen ini lagi bisa diambil cuan nih dari kegoblokan yang menyiksa orang tuanya. Dia akan maksa, Bu, mandi. Benar akan kayak gini, Bu, mandi di sini. Tarekam di video YouTube. Waduh le, kenapa le? Nanti ibu nanti kalau sakit buat apa? Kalau ibu masuk angin apa? Loh bu, ibu nggak mau duit tak? Ini duitnya banyak loh. Mana duitnya? Ya kayak gitu juga. Kau di kampung itu orang tua tuh nggak kayak gitu mas. Iya sih. Orang tua kayak oh iya, tapi gimana kedinginan? Udah lah bu, nanti ibu tak belikan ini gitu. Tapi anaknya maksa. Ini mereka adegan yang itu ya, tapi kan akan lebih realistis kalau punya aku. Jadi akhirnya ibu gayung satu, yang mana anaknya ini nontonin kayak ginian nih. Iya. Satu kamera lagi kita untuk ngecek. Kayak wah, giftnya udah banyak nih bu. Kebeli kalau aerok aja. Bu terus mandi. Akhirnya besoknya keterusan sampai setiap hari. Ibunya sampai stroke kayaknya nggak peduli juga. Tapi aku bahkan dapat kabar lagi. Gimana mas? Katanya ada yang kan yang bilang ke hubungan si anak ini, bilang lu berhenti deh melakukan hal itu karena bisa pertama ibu lu bisa kenapa-napa karena udah tua juga kan. Anak ini menjawab, kalau kamu bisa ngasih saya 200 juta saya akan berhenti. Itu aku baca berita itu. Allahu Akbar. Mas, ini untuk informasi kalian aja yang nggak tahu ya, ini apalagi kebetulan channel konstruksi nih Kipor. Duit 200 juta nih kamu belikan rumah nih, jadi rumah minimalis Skandinavian loh. Pertama itu. Kedua, kalau kamu nggak kebayang gimana banyaknya duit 200 juta, itu duit kalau kamu belikan rokok Samsu itu satu kelurahan kena TBC. Sebanyak itu loh duit itu mas. Ya Allah. Itu mau belikan tepung kanji satu kelurahan jadi cilung. 200 juta. Pakai beli minyak mau goreng apaan tuh? Gokil. Iya belum. Tapi kalau mindsetnya kayak gitu, menurutku bukan mindset seorang bisnismen atau orang kaya. 200 juta bisa habis dalam satu hari, malah bisa habis. Setelah itu kalian mau apa lagi? Tapi kan emang nggak mikir kan mas. Tapi apa dengan adanya anak yang nyiksa orang tua itu kan udah nggak mikir, udah nggak sekali. Gitu. Benar. Tapi emang ada sih ya kalau dibilang ada. Karena udah terbukti ada. Terbukti dan emang yang live nenek-nenek ini banyak loh mas. Iya. Dan aku lagi yang satu lagi yang nggak bisa mikir. Kenapa kalian ngasih gift ke itu loh? Harusnya kalian berhenti agar dia juga berhenti. Iya maaf, aku bisa jelasin ya waktu itu. Bukan itu. Ternyata aku juga ngasih gift kan? Enggak. Jadi sama aja mendukung dia gitu loh. Iya. Tapi memang seru. Aku pernah. Seru lagi aku. Enggak sorry. Maksudnya, ya kenapa ngomong seru lagi? Harusnya ini di luar ini ya. Jangan itu. Maksudnya ini itu. Oke.
kita akan ngerasa tertarik untuk ngelihat konten-konten tolol kayak gini. Loh, gimana nggak seru? Ya kan, ya, nenek-nenek mandi gayung malam-malam ya. Kita berharap nih masuk angin ini angin duduk bentar lagi kena ikan nih bocor. Pikiran kita pasti ke situ dan itu ya memang kayak lega aja. Wah, mati sekarat nih, tulangnya kena asam urat udah kolesterol. Berarti saat kalau misalkan amit-amit si ibu itu mati di tempat saat live bakalan jadi headline lagi dong. Headline, tapi orang-orang akan kayak ya itulah orang-orang kayak ngeselin aja lah. Orang-orang akan ngeselin ketika nanti kalau nauzubillah ya, si nenek-nenek kejadian tiba-tiba nggak usah mati lah, kayak pingsan aja. Orang-orang akan bilang, wah goblok banget itu anaknya kenapa pingsan gitu. Kamu lebih goblok. Kamu mending nonton ini daripada nonton nenek-nenek mandi. Nggak mandi apa sih yang kamu nenek-nenek mandi? Teteknya yang jeplak enggak kan? Tapi nggak ngomong tete lagi. Editor, aduh. Kan di sini bisa jadi yang ini nggak bisa jadi. Nggak apa-apa. Kita masih tergabung dengan tukang borong yang masih setia nonton. Terima kasih sebelumnya. Kita nggak bakal ngelakuin mandi lumpur untuk berharap Anda bisa mengasih gift. Nggak. Tukang borong. Hanya karena kamu ngasih gift 1 bukan berarti kita harus mandi lumpur ya. 100 lah. Kalau 3 kita akan pikir-pikir nih. Kita pikir-pikir lagi nih. Kalau 1 jangan. Kok kita murah banget sih? Cuma 3. 4 lah. 4 lah ini. Waduh, ya Allah. Aku takutnya di titik sekarang aja sampai ada nenek-nenek mandi tengah malam, anak sama di video sama anaknya. Bayangkan beberapa bulan ke depan kegilaan apa lagi yang bakal ditunjukkan, ya Allah. Kayak setelah mandi di malam hari, yang mana mereka mandinya di alas loh mas. Oke. Suhu di pedesaan itu bisa sampai yang bener lagi. Aduh 20 derajat. 20 derajat ini, aduh kayak. Tapi paling enggak sebelum itu aku thank you sama tukang borong. Iya. Seenggaknya tukang borong ini salah satu atau mungkin satu-satunya yang live di TikTok yang nggak nyari nenek-nenek gayung mandi. Thank you tukang borong. Kamu, you made a big move. Kamu membuat langkah hebat. Langkah yang bagus. Mungkin perpindahan dari seorang nenek-nenek ke dua laki-laki, 2 mas-mas yang sama-sama mencari uang. Sama-sama mencari uang. Cuman kita nggak mandi. Tapi antara gitu atau emang tukang borongnya pintar nih mas? Iya. Ini dong edukasi gitu. Iya. Yang pertama. Edukasi. Yang kedua gini. Lah, ini orang jual kapan mandinya? Lah, kamu jangan nyuruh kita mandi. Kita mandi. Kita nunggu gift kalian nih. Kita nunggu gift dulu nih. Ada gift, boleh kita pikir lagi. Aduh, astagfirullahaladzim. Makanya kalau misalkan kalian pengen kita mungkin ngelakuin hal selama itu masuk akal, kita akan ngelakuin. Misalkan makan pedes masih oke, sebatas pedes. Tapi kalau sampai makan ulat, oh my god. Oke. Sampai kepikiran orang biar dapat duit banyak nih makan ulat. Nggak gitu men. Kalau kamu nyuruh makan pari, yang pahit, nggak apa-apa karena itu sehat. Ada sedikit itu ya medisnya kita nggak masalah. Iya tuh kalau tiba-tiba kamu nyuruh mandi gayung nanti. Aduh, Jangan mandi gayung. jangan sampai kita mandi gayung dan mandi gayung apalagi di cowok, kita bisa aja sampai buka baju tapi nggak mungkin kayak gitu. Nggak mungkin. Lakuin hal yang lain lah. Apa tuh? Mandi apa ya? Kita mandi yang lain lah. Mandi keringat di antara para demonstran. Oke, lanjut. Karena ini kalau terusin agak melenceng. Itu ngomong keringat itu agak bahaya. Tapi gini mas, ngomongin masalah fenomena mandi gayung nenek-nenek ini. Iya benar. Aku ini pernah, tadi aku belum tak lanjutin. Aku bukan pernah menyawar nenek-nenek, enggak pernah. Mandinya jika enggak, belum. Enggak pernah mandi gitu. Mandi mah mandi, cuma nggak direkam aku. Waktu itu VC doang, rekaman enggak seru ya, enggak VCS jadinya. Lanjut, ngelihat ada itu fenomena konten-konten serupa seperti nenek gayung jadi setan ya. Iya. Nenek mandi ya. Iya. Itu tuh ada seorang remaja, dia lagi di pusat alun-alun, yang mana alun-alunnya itu ada air terjunnya gitu loh mas. Iya. Yang kalau kalian pasti pernah lihat juga ya. Jadi kayak selain nenek gayung mandi itu tadi, ada mas-mas, dia tuh lagi di tengah kota di alun-alun, yang mana alun-alun ada air terjunnya. Dia itu ini bilang kalau ngasih gift
Dia bakal renang di tengah kota, di alun-alun itu tadi. Oh, kayak ada air mancur gitu? Ada yang mancur, lebih gokil lagi bacanya. Iya. Dia renang di alun-alun gitu. Kita kepancing untuk nge-give dong. Iya. Yang nge-give itu seingatku sampai 5.000. Wow. Yang mana ketika aku nyoba tak kalkulasikan waktu itu ya. Iya. Yang mana satu give-nya itu bisa sampai 5.000 rupiah. Wow. Ya let's say dia bisa dapat 20 jutaan dalam waktu semalam. Iya. Dan pintarnya dia pura-pura mandi, udah mau loncat, terus maaf nih kita terakhir kali, nah, kayak gitu lah. Jadi loncat nggak jadi gitu karena alasannya takut Satpol PP. Sampai akhirnya nggak nyemplung sama sekali. Sampai akhirnya tak tutup karena aku tahu caranya dia akan tetap pura-pura nyemplung. Iya. Seenggaknya kalau dia bertahan bisa lebih dari 30 menit, dia bisa dapat give yang lebih dari 5.000 itu tadi. Wow. Pintar ya. Gila. Ngerti kan kayak apa maaf tapi segoblok itu kita yang nonton memang. Kita bisa Iya. sampai menunggu sesuatu yang nggak berfaedah. Iya. Sampai 1-2 jam itu. Wah, gila lagi. Oke lah. Kalau misalkan kayak seseorang, berarti zaman sekarang tuh kayak orang bisa ngelakuin apapun hanya demi sebuah gift. Dimana zaman dulu orang untuk mencari uang ya dengan kerja. Dengan misalkan kita datangi ke seorang yang lebih kaya, kita nawarin diri untuk saya bisa kerja nggak di sini. Sekarang sebenarnya dimanapun kita bisa kerja, di online maupun offline, tinggal kita mau apa enggak, tapi tidak melakukan hal bodoh juga. Betul. Karena yang malu bukan cuma kalian, keluarga kalian juga malu. Ntar saat mungkin lebaran ketemu, anaknya kerja apa? Kalian mau membanggakan nyuruh nenek kalian mandi? Saya cuma nyuruh nenek saya mandi kok, saya nggak capek. Ya nenek lu sakit. Iya. Nenekmu sekarang, nenekmu ini tulang punggungnya tidak mau remuk gitu ya. Dia mesti beli remasil tiap hari. Dia mau beli tolak angin, sekalian sponsor biar masuk. Itu ya fenomena TikTok, tapi ya banyak lagi sih orang-orang semakin kesini yang dicari instannya itu loh mas. Karena mereka pikir dengan instan bisa cepat terkenal, akhirnya ya udah semua diinstanin. Tapi ya gimana? Kalau menurut Mas Eki dampak buruk sosmed apa sih? Dampak baik kan banyak ya. Dampak buruknya apa nih? Kalau menurutku dampak baiknya karena yang ini semenjak yang aku lihat aja, pertama saat aku lihat Instagram yang tadinya mereka cuma pamer kecantikan mereka, kegantengan mereka atau keahlian mereka, lama-lama jadi ajang pamer, ajang flexing di mana-mana. Jadi kayak orang yang tadinya nggak ada yang dipamerin jadi malah minder. Padahal Instagram itu adalah salah satu sosial media, siapapun boleh bersosialisasi, boleh memposting apapun, terus merambah ke sosial media lain. Setiap sosial media kayaknya ada dampak buruknya karena saking bebasnya, biarpun ada peraturan-peraturan tersendiri di sosial media tersebut. Tapi anehnya ada salah satu aplikasi yang nggak bakal saya sebut juga, kayak kita sebut pilih kasih, di mana mereka mempertunjukkan cewek-cewek yang sedikit bertelanjang tapi tidak di-ban. Tapi di satu sisi yang lain ada cuma dua pria sedang ngobrol, saat dia ngomong kasar bahkan menunjukkan tembakau, asap tembakau, rokok lah, itu langsung di-ban. Jadi adil itu sebelah mana gitu loh. Ya kayak itu agak susah kalau kita ngomong keadilan. Nah aku lanjut nih. Karena memang di negara Indonesia ini bagus keadilan, memang tidak ada yang perlu kita lakukan. Iya, kalau emang kalian ada yang dilakukan, diam aja, udah diam aja. Lah kok jadi kita nggak boleh ngomong masalah keadilan, Mas? Diam aja udah, aku sampai nggak bisa ngomong. Kan gini, kita itu kan sebagai rakyat itu harus berdaulat ya. Tapi balik ke topik masalah ngomongin dampak buruk dari sosmed pemerintah. Pemerintah sana maksudnya kayak Zimbabwe sana tuh kayak sempat inflasi enggak cocok. Oke, dampak buruk sosmed kalau aku nggak sukanya gini. Namanya sosmed, sosial media. Ini kan media kita bersosial lewat dunia maya gitu. Yang mana tingkatan sosial, strata sosial itu memang ada kelasnya, Mas. Aku percaya memang itu ada kelasnya. Suka nggak suka, kita memang sudah ditentukan. Kita lahir dari keluarga mana, kita berada pada kelas level strata sosial ekonomi kayak gimana, udah ada aturannya memang di sosial. Lah kan kalau di sosmed ini kan kebalik. Kalau saya tahu, orang-orang penting itu cenderung menjaga privasi mereka. Benar. Semakin kesini kan orang-orang merasa penting, semakin menunjukkan, semakin yang mereka
ya memang kalau kebutuhan marketing bagus, cuman kadang kayaknya jadi nggak tepat sasaran aja. Iya, jadi hal-hal yang tadinya harusnya privasi malah ditunjukkan, dan kadang-kadang semakin mereka nyaman dan semakin menghasilkan dari situ, mereka nggak mikirin lagi apa itu privacy. Bahkan aku ada melihat salah satu artis di sebuah negara, jadi dia itu kayak tidak memikirkan lagi apa itu etika, apa itu keselamatan, terutama untuk anaknya, terutama lagi apa itu nama baik. Jadi dia udah mulai nggak mikirin lagi. Yang penting demi konten, apapun demi konten, nggak peduli keselamatannya, nggak peduli nama baik keluarganya, nggak peduli. Apakah itu akan terjadi sampai nanti? Jawabannya mungkin akan lebih buruk mungkin ya Mas. Ya, kalau itu malah dibiarkan. Gitu loh. Ya buktinya sekarang juga akan dibiarkan karena ini kan nggak melanggar apapun kalau kita teliti nih. Pertama, anak yang dibawa anaknya sendiri. Oke. Yang kedua, channel YouTube yang buat yang rekam channel YouTube-nya sendiri. Iya. Aku bisa bantah tentang hal itu. Apa contohnya? Kalau itu jadi alasan, itu YouTube dia sendiri, itu anak dia sendiri. Oke, berarti jangan lu siarkan. Kalau udah disiarkan berarti udah jadi konsumsi publik dong. Ya kan nggak ada yang mengatur Mas di YouTube. Iya, nggak ada yang mengatur. Tapi kita lihat dari sisi kayak yang tadinya suka dengan lu, makanya dia mengikuti kamu gitu loh, wahai artis itu. Apakah kamu akan memberi contoh yang seperti itu pada si pendukungmu yang sudah setia itu? Apakah yang kamu lakukan itu sudah benar? Karena sesuatu yang tidak benar tentu tidak akan kamu lakukan. Nah, kamu melakukan itu berarti kamu menganggap itu benar dan boleh untuk diikuti sama yang followers kamu gitu loh. Kecuali kamu disclaimer di awal, adegan ini tidak boleh ditiru. Nah, berarti itu memang udah mengingatkan, tergantung nanti si penontonnya mau ngikutin apa enggak gitu loh. Gini Mas, ini aku lihat dari sisi ini kita objektif aja ya. Yes. Mbak pikir peduli lah yang bikin konten sama yang penonton gimana? Enggak lah Mas, kalau sampai nanti bilang nanti penontonnya kan akan tergiring, ya gobloknya yang nonton tapi udah mutlak loh nih. Ya. Karena tujuannya yang bikin konten kan uang aja nih. Tapi kita mikirinnya secara gini nih. Pertama, ini balik nih, ini pemikiran pinginnya sampean atau memang yang terjadi? Gini, kita sebutin ini pemikiran aku pribadi. Jadi kalau misalkan yang nggak suka, menurut pribadi, kalau misalkan itu ada yang ngeritik si artis ini, ya pertama kamu nggak usah marah karena ini mengingatkan kamu. Kecuali kalau si kritik ini memang menghina secara membabi buta gitu di luar konteks. Ini masih di dalam konteks. Jadi kita masih bisa sekedar mengingatkan. Makanya kamu mau bisa terima ini atau enggak. Tapi kalau omongan yang aku atau orang lain ini menurut kamu benar, ya tinggal lakuin. Kita juga ngomongin ini sayang dengan anakmu gitu loh. Kita juga mengingatkanmu gitu loh. Dan aku habis pikir, apakah orang-orang terdekat kamu itu tidak mengingatkan kamu? Kan ada kameramenmu, ada manajermu, ada orang tuamu gitu loh. Ini pendapatnya Mas Riki ya. Yes. Kalau aku ya sepakat aja karena ini pendapat yang baik. Tapi kedua aku nggak akan bilang masalah pendapatku nih. Aku bilang masalah objektivitas yang ada. Pertama itu tadi anak-anaknya, tapi yo sakarapmu. Ya bukan sakarapmu, maksudnya dia akan ngerasa sakarap-karapnya dia. Anaknya. Kedua channel YouTube-nya, jadi lebih sakarapnya dia lagi mau ngerekam apapun gitu. Ini kesel juga ya cuman adanya gini kalau kamu sepakat ya sepakat sampean tadi masa ya sih kamu tega gitu, cuman emang iya kita lihat sisi objektifnya. Anakmu channel YouTube-mu terus menghasilkan loh Mas, lihat berapa juta yang nonton ya. Nah ini kita ngeliat sisi objektivitasnya ya. Jadi mungkin pada titik di mana mereka berpikiran nggak apa-apa membahayakan keluarga asal ada uangnya, asal ada AdSense-nya, asal biayanya nutup. Untuk orang-orang yang ngekritik kamu ini sebenarnya mencegah hal itu sebelum hal itu terjadi loh, sayang. Lo nona manis. Tapi adalah kayaknya kita juga nggak perlu bahas kegoblokan orang yang nggak bisa dirubah ya. Kita lihat kita bahas fenomena-fenomenanya aja ya. Kenapa? Kita membahas ini aja, membahas fenomena pemerintahan di dunia. Jangan ya Mas. Dan di sini kita nggak dapat lucunya, kita ngomong serius saja nih. Susah ini, nggak boleh ngomong fakta nih, dan lucu. Tapi thank you by the way, ada yang online tadi. Ya, halo Erina Askadina, terima kasih sudah gabung. Erina Askadina, kamu malam ini nggak kemana-mana.
Kalau nggak kemana-mana ya kemana-mana dong. Ya, itu sih. Aku kayaknya kenal namanya. Oke, Erina Askadina. Erina Askadina. Oke, tapi ya udahlah kita terlanjut. Ngomongin masalah fenomena-fenomena. Oke, ngomongin Erina Askadina. Enggak. Woi, gak kenal aku kon. Rada ngegas aku, sorry. Gini nih, aku jadi gak cocok kayak level ini. Makanya mungkin kalau sampai bilang nggak kenal, nggak mungkin segegas itu. Iya. Ya bercanda aja sih. Jadi kalau misalkan membahas tentang fenomena, entah itu fenomena alam, fenomena dari sosial yang terjadi, atau fenomena-fenomena kelucuan yang terjadi di dunia ini, kira-kira Mas Edi pernah menemukan fenomena apa di belakangan ini? Yang kalau misalkan yang bisa kita ceritain di depan kamera ini? Fenomena apa ya? Karena aku juga tipe anak yang nggak aneh-aneh sih mas, nggak yang ya paling kayak itu suka nanggepin aja. Kadang yang tadi itu kok anaknya diajak ngevlog di pinggir pantai, kalau nyemplung gimana ya kayak gitu aja sebetulnya. Karena nggak gampang sambat dan nggak gampang itu, jadi ya. Dan soalnya nggak suka ngomong, karena suka meso-meso aja. Aku yang mana kalau di sini nggak boleh meso gitu. Ini industri. Iya. Kalau misalkan kayak fenomena di tahun ini, katanya di tahun ini sudah akan mulai resesi. Katanya kan? Iya katanya. Dan aku sendiri belum tahu itu seperti apa yang nanti terjadi ke depannya. Apakah sama dengan fenomena ekonomi di zaman kita COVID dulu, ataukah mungkin lebih buruk? Tapi pendapatku pribadi, kita memang harus tetap optimis karena kenapa? Kita aja yang hidup sekarang bisa adalah alumni dari COVID. Kita bisa melewati susahnya ekonomi saat COVID. Tentu kedepannya harusnya kita lebih optimis menurutku. Kalau menurut Bapak Burhan? Kalau menurut saya Nama-nama RW? Iya. Ini ngomong resesi ini aku udah kepet tuh ngomong ini dan jujur nggak paham dan iya ya udah semoga nggak kejadian aja. Iya. Halo Rumpai. Halo Rumpai. Aku lebih suka ngomongin sosmed itu tadi loh mas. Oke. Jadi ngomongin sosmed ya. Ngomongin sosmed aja. Kalau sosmed masalah resesi, kok begitu enggak dong? Enggak dong. Sosmed, oke. Sosmed ini deh kita balik ini deh ngomongin masa lalu. Sosmed pertama yang Mas punya apa? Dulu pertama punya Friendster. Oh, aku malah nggak ini nih. Kebetulan memang aku lebih dewasa secara usia dibanding beliau, tapi aku nggak main Friendster. Makanya gokil kalau anak seumuran Mas Darmono ini main Friendster. Ya kelihatan kan lahir di mana dan lahir di mana, tahu dong. Oke. Nggak mungkin dong aku lahir di Garut kan. Aku kok di Garut. Karawang. Wah, lebih desa lagi. Friendster bedanya dengan Facebook apa sih? Beda jauh. Jadi Friendster waktu itu tuh nggak bisa langsung online. Ini lah ada revolusi perubahan sosial media pada waktu itu mas. Oke, sorry itu Friendster udah mulai online di HP? Enggak dong. Oh komputer? HP zaman dulu HP mendol mas, nggak ada HP. Iya benar. HP paling bagus tuh W200i. Wah, yang masuk lagi. Itu yang begitulah. Halo Anggraini, halo udah gabung, makasih. Thank you Anggraini. Oke balik lagi. Dulu Friendster sama Facebook bedanya di mana? Kalau Friendster, kita dulu ngetik di beranda, tahu kan? Benar. Facebook ini home gitu. Yes. Kalau dulu kalau pakai Facebook kita ngetik home, kita enter, kita refresh langsung keluar. Oh iya. Kalau saya ingat tuh Friendster itu butuh waktu beberapa jam dulu. Wah, lama dong ya? Lama, testimoni namanya dulu kalau Friendster. Oh iya. Friendster. Jadi karena Friendster dulu aku masih bocah banget ya, SD apa aku main Friendster. Berarti udah mulai sering ke warnet lah? Sering ke warnet. Udah yang Kamu berarti di Friendster ini lebih gampang mendapat teman nggak sih dibanding Facebook dan sosial media lainnya zaman itu? Zaman itu karena segmentasi Friendster waktu aku main, setahun habis itu ganti Facebook semua orang-orang. Oh, nggak lama berarti ya? Nggak lama. Oke. Di 2007 aku ingat aku main Friendster. Berarti secara chattingnya lebih asik mana deh? Jauh Facebook. Oh, Facebook. Jadi kami yang main Friendster ngelihat kakak-kakak abang-abangan. Iya. Ngelihat mas-mas yang main Facebook itu keren banget di kampung mas. Oke. Dimana zaman dulu ya, foto Facebook pasti fotonya kamera belakang dan gini posisinya. Gitu. Dan belum ada layar sentuh waktu itu ya. Rambutnya masih yang harus segini. Oke. Kayak gimana mas rambutnya? Enggak, sekarang aku udah nggak ada. Nggak punya rambut. Ya kurang lebih kayak gitu. Kayak gitu. Ini rambut industri. Oh sih kayak gitu mas.
Gokil ya. Effort banget. Gila lagi. Apa aja lagi? Nanti jangan sampai aku tunjukin foto masa lalu kita di sini nih. Jangan sampai. Kecuali kalau ada sesuatu atau kalian ngasih gift atau apa. Semua mewakili kenapa kita ngasih gift ya? Kita nggak ngasih gift, kita nggak pengen kamu ngasih gift hanya karena kita ngasih tahu foto lama kita enggak. Kecuali banyak. Minimal 3. Halo Nothing. Kamu jangan cuma gabung, jangan lupa juga buat follow kita dan kasih gift. Oke, nggak apa-apa. Nothing ini tapi keren namanya. Jadi kalau dia ditanyain, who are you? I'm Nothing. Oh, kayaknya kayak sombong dong. I'm nothing. Aku bukan siapa-siapa. Iya, kayak sombong. Jadi kayak nggak mau ngasih tahu namanya gitu loh. Oke. Nah, ini nama-nama Facebook nih kayak gini-gini mas. Jangan dulu nama Facebook sampean apa, pasti nggak mungkin nama asli. Kalau aku kebetulan nama asli. Masa? Sumpah dia. Zaman itu kan zamanku, dimana saat itu nama pasti nama palsu, angka itu huruf itu gede kecil dan aneh-aneh, termasuk namaku. Ah, kalau nama Mas Egi apa nih dulu? Dengan bangga aku dulu bikin Facebook dengan nama cowok sejati. Biasanya sih? Biasanya ini yang selalu mengagung-agungkan cowok sejati itu gini loh. Biasanya nggak cowok-cowok amat biasanya nih. Sorry to say, cuman biasanya nih gini. Cowok sejati baik baju dong, dengerin metal itu biasanya nih. Gini loh. Karena cowok sejati anggapanku dulu, karena tontonan aku dulu sering nonton di TV karena masih ada ya kartu juga masih ada MTV di TV. Aku sering nonton Blink, sering nonton kayak band-band luar gitu. Mereka pakai kayak gelang banyak itu banyak dan aku juga ngelakuin itu. Pakai gelang banyak, pakai anting-antingan yang pakai magnet di sini dan aku foto dengan bangga loh di situ. Dan korelasinya antara sampai nomor menurutku, karena menurutku cowok yang kayak gitu tuh cowok sejati gitu, cowok banget. Zaman dulu loh. Iya mas, cuma kan Travis Barker gak pernah waktu dia sebelum show I'm the real man, so enggak kan? Dia gak pernah declare kalau dia cowok sejati juga sebenarnya nih. Iya. Gimana sih? Karena kan zaman dulu persaingannya gini mas, kayak bilang kayak di apa namanya di namanya itu ada yang bilang aku sayang kamu selalu, kadang ada yang bilang apa. Aku membentengi dengan gimana mereka yang bilang sayang ini saya itu, aku dengan bangga ngomong aku cowok sejati. Gimana kalau sekarang aku lihat sendiri, ya Allah. Cowok sejati dan nggak ada embel-embel, kan biasanya masih ada nama nih mas, contohnya gini, Nadia Ceria. Oh iya, ada nama dia dalam pun. Ada itu, Nadia Ceria tak ingin disakiti. Nah, kayak gitu, makanya aku memblok itu semua dengan nama aku sendiri cowok sejati. Dan nggak ada kayak tanda kurung siapa itu enggak ya? Nah, tanda kurungnya kan mas aku lupa deh, kayaknya aku nggak ngisi itu. Oh, oke. Iya. Jadi kayaknya aku nggak perlu mempertanyakan seberapa sejatinya sampean sebagai cowok nih hari ini. Kalau masa sejatinya nggak mungkin udah punya anak 2 nggak sejati dong. Iya dong. Perlu apa lagi? Kecuali yang belum menikah. kayaknya akun Bumbleku harus ganti. Cowok sejati benar lagi nih. Ya kita lihat lah. Makanya buat kalian yang misalkan lagi mencari seseorang laki-laki yang udah punya pekerjaan yang keren, punya penghasilan yang bagus. Salah satunya Pak Romli ini. Nama aku banyak hari ini. Tadi Darmono, terus Romli. Tidak apa-apa lah. Tadi perkenalan dulu, nama saya Selamat. Iya, udah selamat. Itu kalau di Indonesia mas. Ya kalau di luar negeri. Kalau di Inggris apa? Congratulations. Wah. Congratulations. Itu salah satu nama Facebook zaman dulu kan dengan kebanggaan tuh. Ada, iya. Ayo kita sebutin nama Facebook yang unik-unik yang selalu kepake. Kalau di Malang, nama itu simpel mas. Sumpama namanya Rizky Aremania atau Putra. Oh iya, benar. Kalau sampai apa mas? Zaman dulu kayak Adi Nat Picking gitu banyak banget. Oh, yang iya kan bawa-bawa boboto, bawa apa di Malang juga sama. Malang juga kayak semua ada nama Ricky ya. Ricky dari Jakarta Tengah. Wah, itu nama keren tuh zaman. Kayaknya nama tuh kalau nggak panjang itu bukan anak Facebook deh. Bukan anak Facebook. Kalau cuma nama kayak Rianto ya. Orang Facebook udah gitu kasih nama dulu. Mungkin setelah beberapa tahun setelah itu baru mulai banyak yang menyadari kayaknya nama panjang-panjang banget, kayaknya nama-nama ini pakai nama asli juga bagus deh. Nah, mulai berganti, mulai pakai ada nama asli, pakai foto asli. Di mana zaman dulu aku pertama pakai foto anime. Siapa? Aku pertama kali. Karakternya siapa?
Katanya aku kebetulan ngacak, dan kalau kalian lihat foto itu pasti itu adalah foto pasaran di zaman itu. Orang-orang pasti pakai foto anime itu. Anime apa mas? Nggak tahu ya. Aku nggak tahu namanya. Pakai foto anime, pakai foto emo. Betul imo. Emo yang muka putih banget ininya itu. Rata-rata pakai itu. Nah, udah mulai belajar foto-foto dengan kamera belakang atau berusaha pakai cermin gini, baru mulai berani setelah ada respon ketika kita ngechat cewek, mulai kita bilang hai, dia menjawab juga hai, mulai kita pede menunjukkan muka kita. Oke, udah dulu itu anak Facebook bisa diperhatikan. Iya. Kalau dia nggak pernah bikin status, dia nggak akan bikin status. Kalau sekali dia bikin status, bikin candu mas status itu mas. Wah benar. Kayak gimana tuh? Kayak di tahun pertama aku nggak pernah berani bikin status. Terus takut aja, kayak ngerasa nggak pede mau mengeluarkan isi perasaanku ke status. Hanya lihat-lihat aja. Hanya komen aja bentar. Hanya komen. Dan komen itu tapi panjang dong terus. Panjang. Zaman dulu nih kalau satu status ini bisa yang komenannya tuh. Iya kan. Zaman dulu gitu. Benar. Habis itu di tahun kedua aku nggak tahu karena hal apa ya. Kayaknya suka sama cewek ya. Jadi memberanikan diri untuk bikin status. Yes. Dan itu bikin candu. Iya benar. Apalagi kalau mulai ada yang ngasih like, ada yang ngasih komen, itu udah kayak dopamin gitu loh. Benar. Itu zaman dulu kalau main Facebook juga kan kita berteman sama kalau sampai dapat nggak ya kayak lomba banyak-banyakan teman di Facebook. Kayaknya bukan berupa lomba tapi kayak kepuasan pribadi. Oh nggak dilombain? Nggak dilombain. Oh. Jadi kalau misalnya temen udah 1000 itu kayaknya udah kebanggaan nih, temen gue udah 1000 gitu loh. Dan zaman dulu meskipun teman kita dikit atau banyak, believe it or not, zaman dulu kita bisa kayak misalkan cowok yang sorry mukanya standar, gak besar kemungkinan untuk pacaran dengan cewek yang cantik. Bisa banget. Asalkan apa? Pertama, namamu harus ada Honda Revo Cakra Tengah atau selalu ceria tak ingin disakiti. Iya kan? Dan tidak ada nama pasangan kalian di salah satu nama, misalkan Adi sayang dengan selalau. Itu gak boleh pakai. itu. Dan di saat itu kayaknya kenapa ya kalau misalkan mulai bermunculan orang-orang yang LDR pertama kali, di mana ada orang Garut pacaran dengan orang Cilacap, karena itu terjadi mas. Dan aku nggak perlu kasih tahu siapa orangnya. Itu terjadi di mana sebelum ada sosial media perlu ada beberapa step untuk itu terjadi. Misalkan ketemuan di stasiun, ketemuan di mana akhirnya bisa ketemu pacar seorang orang yang di luar itu kan. Sekarang apapun bisa terjadi. Halo Erma. Thank you Erma udah mau join. Jadi Erma, kita ngomongin fenomena Facebook zaman dulu ya. Kita runtutin aja. Dari awalnya Friendster udah mulai. Friendster itu berkembang, habis itu orang-orang pada pindah ke Facebook karena dirasa fiturnya lebih banyak, lebih lengkap. Di Facebook itu kita bisa chattingan, yang mana di Friendster enggak. Iya. Yang kalau sekarang itu Messenger bahasanya. Iya. Nah, itu. Setelah chattingan kita bisa waktu itu posting foto. Oh iya benar. Udah mulai salah satu kelebihannya lah. Salah satu kelebihannya kita bisa posting foto. Dan apa ya, Facebook dulu itu karena nggak ada bapak-bapak ibu-ibu ya. Dulu justru malah bapak-bapak ibu sering ngelarang kita main Facebook. Jangan sekarang baru isinya orang tua kita dengan bangga. Terima kasih sudah meng-ACC pertemananku dan bunga mawarnya itu. Sebentar ada undangan nih. Oh ada undangan, oke thank you. Oh bukan, sorry. Sorry. Oke, lanjut. Jadi setelah ke Facebook, sampai gimana? Ada fenomena lagi yang mau diceritain dari Facebook atau apa? Kalau di Facebook kayaknya mungkin udah mulai berpindah, karena itu Facebook itu zamanku SMA sih mas. Facebook berarti mas saat sekolah apa tuh? SMP dong, kelas 1 aku Facebook. Oh, padahal kan kita umurnya gak beda jauh beda. Ya, kelihatan lah. 7 tahun kan biasa aja sih guys kan gitu. Sadar lah orang yang selisih 7 tahun mah. Kalau setelah di Facebook aku mulai saat internet pertama masuk ke HP, aku asal ngetik cari informasi, kan biasa random banget informasi zaman dulu. Mulai masuk ke Twitter. Oh sama. Dimana zaman dulu Twitter ya memang belum se ekstrim seliar sekarang, tapi banyak aja informasi zaman dulu di Twitter gitu loh. Dimana sekarang Twitter dikuasai oleh anak-anak K-pop yang keren-keren, kurang, aneh. Mostly dari kamu tuh aneh. Kamu apa menghayal bisa nikah sama Taeyong? Sri, ini bentar.
Ini aku Oke. Sri, aku kemarin main di Twitter ya. Ada yang bikin postingan lucu gini. Di tahun 2023, pasangan ini akan berjodoh. Gitu. Iya, apa siapa tuh? Nomor 1. Oke. Rizky sama Nia. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Oke. Nomor 2. Oke. Putra sama Dwi. Nomor 3. Oke. Pokok kayak gitulah. Alfian sama Sinta. Dan selanjutnya di nomor 9. Iya. Kenapa Sri sama Taeyong? Sri. Berarti ketahuan siapa yang nulis. Siapa yang nulis? Taeyong lah ya. Taeyong suka sama Sri. Kayaknya gini, nggak mungkin ada orang Cilacap bernama Taeyong. Coba mana? Oke. Memang salah satu orang tua ada yang terinspirasi namanya dari nama-nama Jepang. Tapi kemungkinannya kecil untuk si Taeyong yang Sri maksud. Gitu loh. Sri, kamu ini dapetnya kalau antara kalau nggak Kurniawan ya Rudi. Udah di situ aja namanya. Kurniawan, Rudi, apa lagi sih Mas? Kurniawan, Rudi, kalau nggak kamu lagi di orang Jawa Barat, Asep, aduh ya Allah, Asep, Iwan. Yang ngomong lah. Kalau di tempatku namanya Rizky, ya di sekitar Rizky dua lah. Masa Sri sama Taeyong ini itu tadi loh. Ya nggak masalah, orang mau suka sama Korea pun ya sakarep ya. Cuman meresahkan aja kalau sampai ada yang Sri sama Taeyong itu. Ini ngomong-ngomong Taeyong kemana? Ini kok pulang? Karena ini belum kayaknya, tapi nggak apa-apa. Di sini saya kerja sendiri, rada kurang Mas Riki tadi itu. Oke, karena tadi habis ngomongin sosial media, ada yang ganjel di sosial media. Seiring berjalannya waktu ya teman-teman. Awalnya sosmed itu kan untuk ajang cari teman, untuk ajang kita biasanya yang membedakan real life sama sosmed kayak gini. Orang ekstrovert di real life, di kehidupan nyata, mereka cenderung berani mengutarakan apa yang ada di pikirannya. Benar. Dan itu nggak terjadi sama orang-orang introvert gitu. Ya, introvert kan lebih cenderung tertutup. Lah, saya tahu, aku zaman dulu, Mas. Ya. Orang-orang introvert ini kalau main sosmed terbuka banget. Malah justru itu jadi tempat mereka meluapkan semuanya. Jadi seolah-olah kayak orang-orang ekstrovert ini kalau main sosmed nggak asik, sumpah. Mas, aku ya kayak karena sudah terbiasa dia dengan dunia real, dunia asli kan. Iya, jadi kayak dia lebih suka ngikutin orang-orang. Oh, mereka yang kelihatannya pendiam tapi ternyata gini toh pola pikirnya gitu. Iya. Justru kadang-kadang mungkin si jiwa aslinya itu bisa keluar di sosmed, Bisa keluar dari di orang sosmed. introvert ini. Karena kan ada sesuatu yang orang introvert ini nggak bisa keluarkan di depan umum, di depan orang-orang, di mana di sosial media yang si matanya nggak berkontak langsung, dia berani nih, misalkan dia ngelakuin apa, dia bikin sesuatu karya atau apa, dan bisa jadi karya itu booming. Termasuk kayak yang aku pernah baca, Raditya Dika itu kan termasuk orang yang introvert, karena aku lihat juga, tapi karya-karyanya keren, gitu loh. Bahkan dia bisa saat launching bukunya dia malah nggak datang saking introvertnya dia nggak bisa ketemu orang yang banyak bertatapan langsung gitu katanya introvert. Iya. Lah kok tadi ketemu orang terus. Iya. Mungkin karena gitu. Tapi nggak apa-apa. Respect buat Bang Radit, mungkin bisa mengundang kita suatu saat. Nggak usah wis. Kok nggak usah sih? Ya, Radit yang lain, kalau Radit Dika kayaknya nggak apa-apa. Kenapa? Kalau Radit Dika kan juga keren juga. Iya, kurang aja dia itu, cuma dia wis lah. Kurang. Berarti aku gini nih biar kelihatan kayak elitis gitu loh Mas. Kayak orang-orang kan sekarang kayak lagi banyak nih. Iya. Seolah-olah membenci public figure tertentu biar kelihatan. Biar dinotis. Aku sekarang tak gitu. Oke, berarti kita akan roasting artis gitu. Enggak juga. Jangan. Berarti menurut sampai Raditya Dika itu jelek. Bukan aku yang ngomong lo ya. Terus katanya sampai nggak suka. Enggak memang. Nggak suka kan? Nggak suka. Apa yang tidak sukai terhadap seorang Raditya Dika? Ya aku nggak perlu membeberkan alasanku kenapa nggak suka sama orang. Nah ini loh. Hanya karena aku nggak suka bukan berarti ya udahlah kan nggak suka aja. Kan aku nggak memaki dia juga kan, ya udahlah gitu kan. Karena siapa tahu orang yang mendengarkan kayak aku yang lagi di sebelah sampean pengen tahu, oh mungkin ada sesuatu yang berbahaya atau apa gitu. Misalkan Raditya Dika seorang alien mungkin. Enggak. Ini bisa jadi thumbnail loh, Raditya Dika seorang alien. Nah, kita terlalu pansos nanti. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kan demi cuan. Yang mana di awal kita tadi ngomong sesuatu yang nggak organik itu buruk. Ini yang kita lakukan. Tapi kita nggak membahayakan kesehatan siapapun. Itu bukan alasan yang masuk akal. Gini analoginya Mas. Oke. Dengan sampean ngelonte, nggak ada yang dirugikan selain sampean sama pihak yang bersangkutan, ya kan? Oke. Salah nggak itu? Tapi ini tidak merugikan kalau si PSK barusan
nggak, masih tetap ada salahnya karena itu bisa jadi kesehatan. Tapi kalau misalnya kita ngerosting seseorang, apa? Ya itu kan lebih ke jiwa, sama aja sih mas, jiwa raga fisik. Kami Ya, ayo lagi ya. Institut Teknologi, kita udah laku kampusku sorry. berarti kita kan dia dari institut dari universitas mana ya? Iya, aku dulu kuliah di luar negeri mas. Oh enggak. Di Brunei Darussalam. Kesana naik apa? Ambil jurusan itu mas. Aku medis. Oh medis, berarti bisa nembok dong? Enggak, aduh, nembok. Medis aku medis. Medis. Berarti sekarang bukan bekerja ya, punya keahlian masalah medis. Punya. Aku dulu tuh medis ambil S1 jurusan teknik akupuntur. Oh, berarti aku bukan ya? Yang kalau yang suka gak sih lihat di YouTube akupuntur kan kayak enak aja ya? Iya. Kayak kita Kayak aja, tapi orangnya nggak kayak kelihatan kesakitan gitu. kayak gak kesakitan gitu. Aku mikir apakah akupuntur itu salah satu bagian metode untuk melancarkan susuk mungkin ya? Soalnya kata orang-orang dulu mas, susuk itu kayak akupuntur gitu, jarumnya cuma set gitu aja langsung Masuk. Heeh. Oh gila. Gila. Dan kalau katanya orang kalau itu udah punya susuk, kalau pengen keluarkan susuknya kan nanti kayak didoakan gimana keluar nih jarumnya. Yeah. Tapi aku punya teori, mungkin ketika jarumnya kecil itu, yang mana kalau dimasukkan ke tubuh nggak kerasa sakit, mungkin ya. Iya. Ketika itu ketemu sama titik nadi tertentu akan ngebuat sel-sel darah ini, ya mungkin yang ini susuk awet muda. Jadi ketika jarum ketemu sama sel darah itu menghambat penuaan mungkin ya. Aku mikirnya gitu nih. Iya. Kan bisa jadi dong. Iya dong. Ada lah sisi medisnya lah. Sampai ini mas ada yang komen dari ya udah deh. Dia bilang bohong ah mas. Bohong dosa mas. Bohong dosa katanya. Kita buka nih ya udah deh. Aku udah siap jadi public figure ya. Kamu tak cari kalau kamu nggak. Ya udah deh enggak. Loh pak. Ya udah deh ini meskipun kita tahu siapa orangnya. Oh itu ya? Iya. Oh ya udah deh tadi. Wah. Iya. Tapi oke, thank you udah nonton. Thank you udah nonton. Kamu berarti salah satu orang yang membantu kita mencari makan agar kita bisa makan malam ini. Makan. Walaupun kita penontonnya kali ini banyak banget. Oh, ada 3.000 berapa ini? Wah banyak banget. Wah ini saking banyaknya penonton itu nggak kelihatan. Kelihat dari sini mas. Oh iya. Ada 3.000 tuh. 3.000 benar. Jadi terima kasih udah pada nonton. Kalian mau kita bahas apa komen, asal jangan yang aneh karena kita tahu beberapa di antara kalian adalah orang yang kenal sama kita. Iya. Jangan sampai kalian nyuruh kita mandi lumpur loh. Enggak. Kita balik lagi ke awal nih. Jangan. Ini kita udah bahas dari tadi ya. Kita udah bahas dari tadi. Kenapa kalian baru gabung? Kamu baru gabung sih ya udah deh nih. Kamu jangan harap hanya karena kamu ngasih kita satu gift kita mandi, enggak. Kalau dua kita pertimbangkan. Iya. Kalau satu mah enggak. Enggak dong. Oke. Jangan sampai abis ini kita keluar nih. Jangan sampai. Jangan sampai kita niruin foto Facebook kita zaman dulu ya udah ya. Akupuntur aja katanya mas. Oke, ngomongin akupuntur. Oke. Ini bagus nih. Akupuntur itu ternyata teorinya akupuntur dengan susuk itu memiliki keterkaitan yang erat. Nah, Apa itu? Kayak itu tadi. Sistem penggunaan susuk, aku pura-pura sosok expert aja dulu ya. Nggak apa-apa. Sistem penggunaan susuk itu difungsikan untuk beberapa hal. Salah satunya menahan penuaan, mempercantik diri. Kayaknya kalau mempercantik ini kalau emang pabrikannya jelek banget susah nih mas ya. Mungkin lebih ke tepatnya membuat awet muda kali. Awet muda. Oke. Habis itu apalagi sih susuk kaki kan ada ya? Kayak buat apa kalau susu kaki? Atlet itu biasanya gitu mas. Itu bukannya kayak apa ya? Itu kodam ya. Iya nggak sih? Nah itu apa ya? Kalau kodam tuh QB jatuhnya. Susuk dulu nih. Susuk aja deh. Kodam seru. Jadi susuk lah nih. Kita punya teori. Penggunaan susuk sama akupuntur itu sama. Oke. Yang mana ketika akupuntur kan ada jarum nih, kayaknya cuma di set gitu aja nempel pada area aliran darah tertentu yang membuat katanya nanti aliran darah itu bisa lancar. Oke, yang tadinya sedikit tersumbat gitu. Yang tadinya tersumbat gitu. Oke. Yang mana kalau akupuntur kalau jarumnya kamu tarik nggak berdarah gitu. Beda sama bekam. Oke. Bekam. Kalau bekam di Manchester United itu beda. Oh, itu Ronaldo. Sorry. Jadi beda sama bekam. Nah, kalau ya si balik ke akupuntur itu tadi. Akupuntur itu kan cuma jarum dimasukkan yang katanya orang-orang yang udah merasakan akupuntur katanya nggak sakit. Sama dong kayak susuk. Teoriku kayak gini mas. Orang yang pengen punya susuk, let's say susuk awet muda ya. Beruang. Susu.
Susuk nih kita susuk. Balik lagi ke akupuntur. Jadi orang yang pengen susuk awet muda bisa jadi dengan jarum akupuntur dimasukkan ke salah satu bagian tubuh tertentu yang mana bagian tubuh tertentu itu mampu menahan penuaan. Make sense dong, masuk akal dong. Oke, mungkin secara orang-orang medis itu make sense, tapi menurutku sebagai orang awam kayaknya belum paham mengenai hal itu. Ya, sampai makanya sekolah kayak aku, sekolah akupuntur dulu. Aku akupuntur waktu itu ya, agak capek kuliahnya mas. Karena ada mata kuliah akupuntur ada. Ya. Aku skripsiku kebetulan ngambilnya itu pengaruh kodam binatang terhadap kesurupan manusia. Nah, kalau misalkan ngomongin kodam ini bahkan yang bilang yang pakai kodam ini bukan cuma di Indonesia mas. Oke, seru nih. Gimana nih ya? Mana nih? Sudah terbukti dan semua orang di Indonesia pasti diantaranya pasti udah tahu dan udah digunakan di dunia entertainment. Buktinya Naruto dengan QB itu sudah termasuk kodam dong. Naruto punya jin kodam. Iya. Itu sebenarnya konsep yang digunakan itu konsep kodam kan, kayak mempunyai sebuah monster di dalam tubuhnya. Itu apa kalau bukan konsep kodam? Dan satu lagi, monster itu bisa keluar kalau Naruto lagi marah. Nggak benar kan? Iya kan? Kodam apa? Tapi lucu ya mas, kalau kita pikir-pikir masalah kodam dan kesurupan. Iya. Anehnya di sini. Orang kesurupan itu selalu kesurupan binatang dan binatangnya selalu itu aja. Rata-rata tuh kayak macan, maung, ular, harimau, ular, iya, kayak gitulah. Singa, ya, ya kan? Pernah nggak orang kesurupan buaya tiba-tiba ngomong kalau aku gini, kamu ada yang marah nggak? Itu kayaknya nggak perlu kesurupan, itu kayaknya natural. Itu kayaknya setiap kodam yang ada di insan kita nih ada bawaan kodam di situ. Tapi itu buaya masih mending, masih bisa kita pikirin dan ada kejadiannya buaya lah gitu. Tapi kalau misalkan kesurupannya berupa binatang yang kayak kelelawar, binatang kucing, kan masih iya. Kalau konsepnya kesurupan harus binatang. Kesurupan binatang laut gimana mas? Iya. Kamu kesurupan dugong kan? Dan tiba-tiba ini orang gini-gini ngapain? Iya. Jadi kita untuk komunikasinya aja bingung. Dia kesurupan dugong. Oh kayaknya nenek-nenek yang aku puntur itu. Nenek-nenek gayung yang mandi itu kesurupan dugong kayaknya. Kalau di sawer ya mandi gitu. Kalau di sawer tiba-tiba dia ganti binatang kan nggak mungkin. Misalkan 5 bunga mawar untuk jadi kucing. Tapi kalau memang si nenek-nenek yang mandi kesurupan ikan pesut ya, aku bisa bilang kalau balita di bawah 3 tahun kesurupan burung beo mas. Kenapa? Coba kalau diajarin orang tuanya, bilang assalamualaikum. Kalau itu si bayi kesurupan burung beo, nggak mungkin dia bisa nemplok di pohon mas. Nggak mungkin. Gak bisa ngomong kasar lagi. Oke, binatang apa lagi? Mungkin teman-teman ada yang kepikiran. Kira-kira bisa nggak manusia kesurupan binatang ini? Binatang lain, misalkan binatang ulat gitu. Tiba-tiba dia makan daun, tiba-tiba nemplok di pohon. Ya kan dan selalu konsep kesurupan ini nggak jauh-jauh dari reptil sama mamalia, mas. Reptil, oh ya ular, benar. Iya kan? Orang nggak pernah tuh kesurupan unggas. Sorry, mamalia apa? Mamalia itu yang menyusui, mas. Enggak, binatang apa yang menyusui? Singa lah menyusui, oh iya benar. Iya. Singa. Landa SMP anak ini. Oke. Nah sekolahnya ini. Aku bayangin karena kalau sampai bilang mamalia ya udah sapi. Masa kesurupan sapi gitu? Nah, ntar ada yang meres. Ini ya. Apalagi itu masih kesurupan sapi. Gimana kalau misalnya dia kesurupan banteng? Kalau dia kesurupan banteng dia gini mas. Sampai tahu kenapa nih? Kenapa itu? Nggak bisa mundur. Ya. Ada tembok. Iya. Karena mungkin meskipun bantengnya udah berkuasa, tapi ada lagi di belakangnya ternyata. Ya, kan kita ngomong banteng itu, banteng ternak. Iya. Sekarang banyak orang mulai ternak banteng ternyata mas. Iya, dan banteng sekarang sudah mulai jadi hewan yang banyak diminati. Banyak dibenci, cuman kita nggak bisa aja ngelawan banteng. Karena apa? Karena besar. Karena besar dan rata-rata jangan kalau kita nyolek banteng sedikit aja, minimal dia pasti noleh.
biar walaupun kita nggak ditabrak juga karena mungkin kita siapa gitu loh. Jadi kalau misalkan ada kan konsepsi kesurupan ini berarti ini kesurupan kayak kita sebut jin lah ya. Jin ini berupa binatang. Misalkan kalau ini kesurupan banteng berarti si manusia ini sedang diatur oleh si banteng tersebut. Masuk kesurupan banteng yang mungkin merasa dirinya besar, ya, jadi si merasa ini kuat, ya, kan? Si manusia ini diatur oleh banteng ini. Tapi kalau ngomong-ngomong kesurupan yang merasa besar kuat itu kayaknya nggak cuma kesurupan banteng deh mas. Kayaknya konsep kesurupan nggak cuma binatang. Apa juga tuh? Bisa juga kesurupan pohon beringin. Beringinnya warna hijau kan? Hijau, beringin kan rindang gitu. Maksudnya kecuali kalau udah musim gugur memang kuning. Kalau udah musim gugur. Jadi kayak ya kesurupan 3 jari. Kalau kesurupan kan dan kesurupan itu rata-rata oleh bahasa di daerah tertentu. Betul. Jarang ada bahasa dari negara lain. Misalkan kesurupan oleh negara Asia gitu, Asia yang lain. Nah, jadi dia diatur oleh negara lain juga dong. Harusnya ada dong. Tapi susah nih kalau habis ngomongin fenomena kesurupan banteng itu tadi ya. Iya. Sampai sendiri dengan kalau lu ngelihat banteng kalau ada di depan mata sampean termasuk takut apa enggak? Kan bentuknya sama kayak sapi, kayak kerbau lah. Takut mas, kalau aku nyolek takutnya nanti PP keluar. Wah, kok bisa? Pemuda pemberani maksudnya kan aku nggak begitu berani orangnya. Pemuda pemberani itu biasanya Ormas itu ya. itu ormas Ya, yang biasa jajan. organisasi mas-mas di tempatku maksudnya Ya. Ada Mas Rio, Mas Rian. Biasanya nongkrongnya di minimarket. Lagi belanja. Belanja. Gitu. Bawa pribadi. Lagi itu beli buat anaknya. Bentar mas, aku kok Apa? sampai tadi pesen bakso. Ya, balik lagi ke ngebahas masalah akupuntur. Aku puntur deh. Kalau akupuntur itu Pak, aku nggak pesen bakso pak. Enggak. Sorry nih. Iya. Kita balik lagi ngomongin akupuntur. Oke. Kalau akupuntur terhadap binatang, akupuntur bisa nggak dilakukan terhadap binatang? Contohnya binatang yang sedikit besar deh biar gampang akupunturnya. Hati-hati mas, aku tiba-tiba dilangsung mas. Sampai jaga mulutnya mas. Enggak kan? Kan gini loh. Hati-hati mas. Kan ada dokter manusia, ada dokter hewan. Nah, si akupuntur ini bisa diterapkan untuk hewan juga enggak? Aku curiga nih, ikan bandeng ini keseringan aku puntur. Lewat pertama kan kok isinya duri-duri sih kok. Astagfirullah. Ya Allah. Duri. Selamatkanlah kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ini cuma apapun kalian bisa mengerti konteksnya ya. Karena kita nggak mungkin juga menjadi seseorang atau enggak. Kalian harusnya lebih paham karena penonton kita pasti penonton yang pintar. Bukan penonton yang Jadi sebelum kita melanjutkan obrolan ini, kita minta tolong mohon maaf nih kalau kalian ada yang pedagang kaki lima, lebih-lebih kalian menjual bakso. Coba Bapak tolong nontono itu kita nggak pesen Pak. Kita nggak pesen. Kita nggak pesen bakso. Bapak nontono ibu-ibu yang mandi nggak apa-apa. Kebetulan saya lagi diet bakso. Saya diet mie ayam. Saya makannya mie ayam. Mie ayam. Kalau aku enggak apa? Ketoprak mas. Iya. Jadi Pak tolong yang jual bakso. Walaupun aku orang Malang nih. Iya bakso Malang. Aduh, bener lagi. Keseringan makan bakso aku Pak. Berarti rata-rata yang tukang bakso itu dari mana? Mas, mulut jangan mas. Halo Malang. Aku udah kasar mas. Aku udah kasar mas. Respect sama orang Malang, Aremania. Oke. Kapan nanti main lagi lawan Persib? Sebenarnya kita cooling down dulu. Kita kalau cooling down kita ngomongin cinta aja. Ngomongin cinta. Ini suka nih kan? Cinta dong. Buat kalian Dewi Vino, halo. Dewi Vino selamat menonton. Kalau kamu pengen kita ngebahas apa silahkan di komen aja. Kalau kamu mau ngasih gift, terima kasih banget. Itu bisa berarti banget buat kita. Jadi besok pagi kita minimal bisa makan nasi kuning. Iya. Kalau ngasih giftnya lebih banyak, kita bisa makan apa mas? Kalau ngasih giftnya lebih banyak kita bisa makan. Paling nggak kita nggak makan bakso. Jadi ya. yang jual bakso bawa hati tolong Pak. Kita nggak pesen Pak. Nanti dulu aja lah.
Oke, masalah cinta berarti kalau berarti Mas tuh kan lebih muda dari saya ya. Ya, gimana nih? Zaman sekarang tuh anak-anak tuh rata-rata kayak mengkoleksi mantan banyak enggak? Karena aku pernah nonton kayak di salah satu aplikasi, ada yang dia bilang yakin gak mau sama pensiunan fuckboy yang punya mantan 100. Sanjo aku tahu lagi ini. Ya kan? Itu umurmu baru berapa, Dek? Punya mantan sampai 50, pacaranmu cuma per jam. Itu pacaran apa? itu loh. Enggak, kalau emang dia punya mantan 50 enggak kebayang gimana melepuknya titiknya gitu. Iya enggak sih? Iya, 50 ya Allah, 50. Ya Allah. Cewek di kampungmu ada berapa? Aku tanya. Sekelas semua aja sampai 20 doang. 20 dan nggak mungkin semua kamu. Dan nggak mungkin semuanya. Toh kalau memang kamu pengen mencukupi kuota yang 50, iya. Kamu tuh butuh guru PPKN, iya. Guru sejarah, iya. Itu juga cewek juga. Itu juga kadang cewek, kadang cowok nih, gitu loh. Kan nggak mungkin kan, bro. Tolonglah, yang bilang mantan 50 itu. Aneh, mantanmu deh, zaman sampai sekarang ada berapa total? Mantan ya mas? Mantan yang cintanya tuh cinta banget, bukan cinta monyet. Oh, kalau cinta, aku malah lebih banyak cinta monyet mas. Oh, cinta total bersemuanya berapa berarti? Dulu waktu aku masih bentuk monyet itu. Wah, enggak dong. Darwin. Dulu pacaran. Enggak. Dulu mantanku yang tanpa monyet ya, tanpa cinta monyet maksudnya. Iya. 8 kali cuma mas. Segitulah, 8, 9 kali. 8 itu berarti yang pacaran dari sejak zaman sekolah berarti ya? Iya. Karena pertama kali pacaran apa? PAUD. Kalau PAUD enggak lah. SMP kelas 1 aku pertama pacaran. SMP kelas 1? Teman sekelas? Teman sekelas. Gila. Waktu itu ya bisa lah pacaran lucu-lucuan gitu. Berarti kalau SMP pacaran pertama kali itu beneran nembak atau cuma dijodoh-jodohin sama orang gitu kan? Awalnya dijodoh-jodohin biasanya. Jadi Jadi kayak aku kan termasuk ganteng dulu waktu SMP gitu. amin ya Allah. Oh, amin udah kelewat. Sudah ganteng, I already in gitu. Aku udah ganteng. Yes, sure. Dicocok-cocokin sama temanku yang cantik gitu. Oke, kebetulan untungnya yang cantik loh. Iya cantik gitu. Kayak wah. Itu lo kayak tahu kan anak SD kan orang gitu kan? Iya. Hanya karena teman-temanku mukanya kayak kampret gitu. Biasanya kayak ngelihat cowok ganteng sama cantik itu kayak seolah-olah kamu harus pacaran deh kayaknya gitu. Iya benar. Ya kan nggak semua cowok ganteng pengen dapet cewek cantik kan waktu itu gitu loh. Iya, apa? Waktu itu aku pengen gitu, jadi ya tak tembak akhirnya jadi. Dan ditembak sekali nembak langsung diterima. Langsung diterima. Wah, Tanpa PDKT waktu itu mas. Oke, berarti termasuk si cewek ini juga ada mengharapkan, ada suka juga sama masnya kan? Memang, tapi aku curiga juga aku waktu itu tuh ganteng jalur solawat. Jadi kayak yang aku lihat cewek suka gitu kayak pacar aja dulu tuh. Jangan-jangan itu juga salah satu pengaruh hodam itu tadi. Waktu itu aku kesurupan. Jangan sampai ada tukang bakso lagi. Iya. Oke, berarti pertama kali pacaran itu SMP. Kalau zaman SMP berarti pacarannya lama apa enggak? Enggak dong. Pacaran cuma 2 jam. Seminggu aku. Seminggu. Literal seminggu. Yang pertama kali pacaran seminggu. Tapi putus balik lagi gitu. Oke. Yang balik lagi 2 minggu. Totalnya semua deh. Kalau total semua mungkin 3 minggu lah. Rule of 3 bosku. Nah, lucu ya, lumayan. Oke, pacaran itu baru pertama kali dan 3 minggu. Oke, pacaran di zaman dulu sama zaman sekarang itu pasti beda. Beda banget. Zaman dulu Mas itu pacaran paling ini deh, yang bisa diceritain seperti apa? Kita dulu trisam lah. Trisam itu ya main bertiga, main gundu, main gambar gitu. Nah, kita dulu BDSM mas. Bandung, Denpasar, Surabaya, Madura. Tapi aku capek loh. Kan emangnya bisa Makassar. Karena kepikiran tukang sate. Tukang sate oke. Kalau bawa hati nggak jadi oke. Kita lapar nih pak. Iya. Kita pengen makan sate. Cuman jangan bawa hati. Kalau bawa hati pulang dulu. Iya. Itu ada yang beli di sana, ada yang pesen. Iya. Jangan terlalu merhatiin inilah. Kayaknya bapak keliru alamat deh kalau bawa hati mah. Kita cuman butuh. Berarti kalau tukang sate, nggak jangan tukang sate deh. Cendol nih nggak apa-apa deh, malam-malam cendol nggak apa-apa deh. Gak apa-apa deh cendol. Nah berarti tadi pertama SMP. SMP.
Sekarang kan udah dewasa nih, sekitar 45 tahun ya sekarang. Ya, nggak setua itu dong. Saya di umur 20-an masih Alhamdulillah. Foto ganteng aku. Sekarang posisinya jomblo apa enggak? Posisi dibilang jomblo enggak. Wih. Saya ada orang yang saya cintai kebetulan. Oh, berarti posisinya belum pacaran. Saya mencintai diri saya sendiri. Berarti Loh mas, self love itu penting mas. Sampai enggak? Wah, sampai bukan anak jaksel banget gak sih? yes. Orang-orang di umur 20 itu ya minimal broken home sama mencintai diri sendiri lah mas. Mas apa Dia sih? jangan sampai bikin quotes-quotes Black Lives Matter lah. Jangan sampai kayak gitu dong. Meskipun kita sendiri black, oke, tapi nggak harus selalu tulis Black Lives Matter. Jangan sampai kita ceritain masalah orang tua kita kerja di luar negeri nih. Oke, terima kasih Mandiri Desain telah mengirim kotak harta karun 20. Anda mengirim berarti ikhlas ya. Tidak ada permintaan terhadap kita untuk melakukan suatu hal. Oke. Mandiri Desain. Kamu nih udah 20 nih. Jangan sampai di 50. Jangan sampai di 50. Dia bisa mandi loh, mandi beneran, jangan sampai. Kamu ya ngasih 20, 30 lagi ya tak siram aku diriku kayak gitu. Tolong. Aduh, ini Gayung udah di depan nih. Jangan sampai kalian ngasih 30 lagi. Jangan sampai kita mandi beneran malam ini live. Jangan sampai. Apalagi sampai kalian ngajak orang lain buat nonton. Jangan sampai. Jangan sampai. Pak, BPJS belum ke cover, Pak. aku yang masuk angin mati. Pak, jasanya dikirim ke Malang jauh, Pak. Aduh ya Allah, ya Allah. Nanti di videonya aku akan ngasih ke orang tuaku. Jangan sampai orang tuaku bangga dengan apa yang aku lakukan gitu loh. Ini kan yang kamu cari loh tadi. Mau aku mandi kan? Halo Fatma, kamu udah kalau melihat komenan di atas ada Mandiri Desain yang ngirim koin-koin dan yang lainnya. Agar kita melakukan suatu hal, jangan sampai Fatma juga ngelakuin hal yang sama, ngasih gift ke kita, agar kita ngelakuin sesuatu, jangan sampai. Kita di sini mencerdaskan bangsa, sumpah. Kita bisa ngasih edukasi apapun, cuman enggak dengan ngasih gift dan kita mandi, enggak. Ini kayak udah ada di depan mata loh, dan kita nggak bisa nolak rezeki. Yang mana kalau kamu ngasih 30, mandi aku. Aduh, ya Allah, aduh, akan gede bangsat. Astagfirullah. Kenapa banyak? Banyak tadi akan gendang. Terima kasih sudah bergabung. Anda lebih baik main gendang aja. Jangan sampai nyawar ke kita dan kita ngelakuin hal-hal yang bodoh. Jadi nggak apa-apa kalian nonton, asal jangan ngasih gift sehingga kita melakukan hal yang lain. Bahkan lebih dari sekedar mandi. Ingat, bahkan lebih dari sekedar mandi. Tergantung dari gift yang kalian mungkin berikan. Jangan sampai dimana memang kita sedang membutuhkan sebuah kamu ya, gara-gara kamu loh sampai ngasih gift. Aku udah siapa Ando loh. Mandi aku. Jangan sampai aku mandi. Jangan sampai. Halo struggle. Namanya nggak bisa aku sebut. Betul coba. Ini jangan sampai kita sebut, tapi nggak apa-apa. Namanya gampang mas. Apa? Anjay. Mas mukamu kepotong di sini. Oke, geser. Oke, makasih yang udah gabung, tapi nikmatin aja, enjoy aja. Jangan sampai kalian nyawer ke kita sehingga kita melakukan hal-hal yang sama dengan yang ngetrend sekarang. Iya. Karena teman saya sudah bawa gayung, udah pakai anduk nih. Udah bawa anduk. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama seperti itu dong. Mungkin kalian lebih nikmat melihat nenek-nenek yang mandi ya. Melihat dua orang laki-laki mandi secara bersamaan. Apa nikmatnya dari kalian? Apa nikmatnya? Jangan hanya karena kamu ngasih gift yang mana besok kita makan nasi kuning. Iya. Kita cuma itu nasi kuning terakhir kita nih. Jangan sampai kita harus cuma pengen makan dengan tetap mandi depan kamera gitu loh. Halo user bla 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 bla. Sudah bergabung kali kamu sekarang sebenarnya lagi menonton channel edukasi. Isinya tentang mengedukasi seseorang agar tidak memberi gift yang banyak sampai teman saya ini mau mandi. Emang kita sedang butuh makan, tapi jangan sampai ngasih gift yang banyak lah.
Emang kita bakal ngelakuin mandi? Kamu pikir, Mas tolong Mas ini enggak? Oh, Sri Mulat mulu nih. Aduh. Jangan sampai Mas Sri Mulat ini mandi. Saya mandi ini. Udah nyiapin ini loh sarung. Mas, ini andomu enggak pernah kamu cuci bau pantatmu, Mas. Aku kan ngandung aja gini. Yang itu kan digosok gini ya? Iya. Digosok belum lagi keluar pocong. Sekarang zaman pocongnya di scan lagi gini. Iya dong, pas di scan peduli lindungi. Bokong Anda aman loh. Aman. Bisa masuk mall. Bokong Kebayang kalau bisa kita masuk mall dan di scan-nya ada di sini, ya Allah. Itu yang kan baru ya? Iya. Permisi Pak, ini bukan apa-apa nih Pak. Cuma ini protokol, kita cuma menjalankan protokol Pak. Ya Allah. Kita boleh ngerekam nggak? Terus si Mirna gini. Ya nggak apa-apa nih Pak. Gitu. Kenapa Mirna lagi? Belum lagi waktu dia gini. Mbak Mirna. Ini kenapa ada bau kambingin ya Mbak ini? Aduh. Ternyata bangsa. Aduh. Tapi aku penasaran, 3 orang yang live ini siapa sih Mas yang nonton? Tukang borong. Oh cuma 1 aja. Oh nggak bisa lihat di sini ya? Oh, di sana bisa lihat. Coba lihat. Oh 4, thank you Mandiri Desain barusan. 4. Mandiri Desain ini itu agak kacau nih. Mandiri Desain udah kalau mau nyawer sekalian 30 gitu loh. Mandi aku. Jangan sampai Mandiri Desain, please. Kita nggak mau sama dengan yang lain gitu loh. Jangan bikin kita menjilat ludah kita sendiri ya. Iya, kita belum ada 2 jam loh ngebahas yang tadi. Bahkan aku sampai ngerosting apa yang mereka lakukan. Jangan sampai mereka merosting balik. Jangan sampai aku terkenal gara-gara menjilat ludah sendiri. Ya Allah. Tapi kalau itu ada duitnya nggak apa-apa. Jangan sampai kita terkenal gara-gara gosok. Selang-selang ngomong. Ya Allah, ya Allah. Nanti kalau misalkan infotainment ada ini yang tadi. Kaget. Aku kaget. Aku mau lihat sih 3 orang ini siapa sih? Tukang borong, kok cuma 2 Mas? Perasaan 3 Mas ya? Ada mungkin nanti nggak ketahuan. Terus apa ya? Kok P2 ya Mas? Nggak tahu, biarin dah. Oh gitu, nggak apa-apa, aku pernah kau 3 tapi kok P2. Iya. Mungkin Jangan-jangan 2 orang kan tadi ya? Iya. Saya tahu satunya siapa? Siapa? Yang bikin TikTok. Kan dia punya otoritas ya buat apa? Benar, makanya sampai bisa nggak terdeteksi di situ. Memang siapa tahu orang TikTok. Oke, orang TikTok saya bakal ngomong langsung nih. So tonight we are going to talk to you that please don't give us any what kind of give don't, because we exactly know that you really want to see We us are not doing something like this, right? Don't make me do something stupid. Oh my god. Oke. Ya kalau yang punya Twitter Mas, kalau ternyata yang online ya udah deh gitu. Halo Aquarius. Halo. Aquarius berarti zodiak kamu Leo kan? Jangan sampai. Halo Vanirul jangan sampai kamu nge-gift dan teman saya ini bakal ngelakuin hal yang lebih parah dari mandi. Iya. Karena memang kita butuh sesuatu dari gift itu, oke. Ada yang lebih parah dari mandi apa Mas? Mandiin banteng. Ini kalau ada yang ngasih gift 50 hari ini aku mandi junub. Ya. Halo user bla 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 bla. Kamu bahkan untuk menamai usermu aja masih males. Memang kayaknya nggak mungkin. Halo Rindiana, halo Vera. Terima kasih makin malam makin rame nih Vera. Ini sebenarnya channel edukasi. Aku ingetin lagi. Tapi jangan sampai gift dari kalian membuat kami melakukan hal-hal di luar edukasi yang bisa mencerminkan suatu di luar edukasi itulah. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang gila. Oke. Mulai dari sekarang kita ngomongin masalah edukasi yang kita pahami, oke? Kita mulai Mas. Halo silakan Anita. Edukasi. Oke. Edukasi menurutku memang bisa didapatkan di mana saja untuk zaman sekarang. Tidak hanya di sekolahan. Bahkan mungkin ini akan jadi kontroversi. Menurutku kuliah tidak penting. Menurutku pribadi. Karena apa? Aku termasuk bukan orang yang kuliah, tapi aku bisa bekerja bersama dengan orang-orang kuliah. Tergantung kalian punya minat dan keahlian apa, yang penting itu dikembangkan secara serius menurutku.
Nah, dengan Pak Ibrahim sendiri, Pak Ibrahim, pendidikan itu penting apa tidak? Kalau menurut saya pendidikan nggak lebih ke pendidikannya ya. Aku mungkin agak bingung juga. Kalau aku mungkin lebih ke kayak gini. Ada beberapa hal yang kayaknya dirasa sama masyarakat ini agak salah persepsi pemandangan terhadap suatu hal. Aku mau bahas masalah astrologi, Mas. Keren, astrologi. Buat kalian, kebetulan ada yang masuk namanya Cancer barusan. Cancer. Siapapun yang mau komen dan bertanya soal zodiak tentang ilmu horoskop atau apa, silakan tanyain misalnya zodiak kamu apa, terus kira-kira asmaraku sekarang di tahun ini bulan ini seperti apa, silakan komen. Nah, ini yang keliru. Seperti apa? Tak kasih tahu. Yang namanya astrologi itu cuma kecenderungan ya. Jadi kecenderungan sifat manusia, bukan sama. Kalau yang ngeramal itu memang nggak bisa kayak yang Cancer hari ini kamu akan mati, tidak ada orang ramal itu nggak bisa. Jadi kayak gini ceritanya. Orang-orang pendahulu kita itu membaca tanda-tanda. Mereka ngitung ya. Iya. Orang-orang yang lahir di bulan Januari di tanggal segini cenderung sifatnya ini kayak gini loh gitu. Mereka rumuskan dengan beberapa data statistik, akhirnya dibentuklah zodiak itu sendiri. Jadi itu mungkin bukan meramal masa depan, tapi lebih memprediksi ya. Melihat kecenderungan. Melihat kecenderungan sifat-sifat anak-anak yang lahir di bulan tertentu gitu. Seperti berarti sebelumnya mereka sudah melakukan kayak riset ya. Memang lagi tadi. Ya, itu kan yang mereka teliti waktu itu, bisa jadi benar. Kecenderungan itu bergeser ya kan, kita tahu sendiri kalau masalah astronomi bintang selalu bergeser pada poros tertentu gitu. Benar. Jadi seperti itu. Jadi dibilang percaya ramalan zodiak haram atau enggak, percaya ramalan apapun haram. Benar. Cuman percaya tanda-tanda kecenderungan sesuatu untuk bisa kita pelajari, enggak dong? Yes. Iya kan? Benar. Apalagi kalau kamu tahu, kamu sumpama zodiakmu Cancer. Yang mana di kecenderungan Cancer ada salah satunya perasa, sensitif. Kan kalau kamu Cancer dan kamu ngerasa relate, aku perasa nih, aku sensitif. Sisi baiknya, kamu akan lebih cenderung perhatian sama orang yang ada di sekitarmu. Baik. Benar. Cuman karena kamu sadar kamu sensitif, ya udah kamu prevent ini, kamu tanggulangi gimana caranya biar kamu nggak gampang baper itu kan? Iya. Karena sejatinya kalau kita berpegangan sama agama, kita berpegangan sama Islam, agama apapun lah ya. Kalau di sini kebetulan di sini kami meyakini Islam, yang mana Islam itu rahmatan lil alamin, yang kita yakini. Jadi di Islam itu ngajarin ya bacalah ayat pertama di Al-Quran itu Iqra, bacalah. Yang dibacakan nggak pakai buku toh, kamu bisa membaca kondisi, membaca situasi, baca tanda-tanda salah satunya. Jadi selagi tanda-tanda itu bisa kamu baca ya kebacaan gitu loh. Jadi dan pahami maksudnya. Ya, definisi membaca kalian bisa cari tahu sendiri arti kata membaca itu apa. Nggak serta-merta ramalan dipercaya gitu, enggak. Percaya ramalan dalam bentuk apapun dosa. Percaya kecenderungan dan tanda-tanda tertentu pintar, karena dari situ kamu bisa belajar mana yang benar dan mana yang enggak. Silakan koreksi diri, introspeksi. Ya silakan, kita harus ngomong apa. Oke. Berarti si zodiak ini terbentuk karena riset juga kan, bukan asal seseorang yang dulu ngomong lu bakal gini bukan kan ya? Enggak dong. Dan yang dinamakan zodiak yang sebagai tanda-tanda itu tadi bukan ramalannya ya, bukan kamu lihat zodiak bulan ini keuangan akan macet, enggak gitu, itu malah dibikin-bikin. Iya. Kalau pengen belajar lebih banyak, kalian bisa cek di cafeastrology.com. Di situ banyak pengetahuan khusus. Dan satu fun fact lagi, Mas. Apa itu? Zodiak kita tuh tidak cuma satu. Gitu. Betul. Contohnya? Contohnya kayak kita lahir kan, kita bisa melihat zodiak dari bulan lahir kita. Iya, benar. Mas Riki lahir di bulan Agustus, zodiaknya 1 Agustus nih. Nah, itu zodiaknya Leo. Ya. Nah, Leo itu orangnya percaya diri, cenderung egois kayak di barusan. Kita nggak tanya ulang tahunnya kapan, dia sebut tanggal 1 Agustus gitu. Tapi sisi bagusnya emang percaya diri gitu. Lah Leo itu tadi pemalu. Tidak kemaluan. Oke, balik ke Leo. Leo itu sun sign namanya, itu tanda matahari, itu tanda tampilan luarnya Mas Riki. Seperti Leo, kalau dibaca, Leo ini anaknya percaya diri, confident, jiwa pemimpin, gitu-gitu ada. Berarti cocok jadi ya belum tentu, karena zodiaknya kan ada banyak nih. Zodiak perasaan sampean belum tentu Leo. Dilihatnya dari apa tuh? Dilihatnya dari kapan sampean lahir dan di mana sampean lahir, itu bisa dihitung. Dari mana lahir? Maksudnya di sebuah tempatnya atau gimana tuh? Tempatnya. Jadi kalau sampai lahir di Malang pada tanggal 1 Januari akan berbeda sifatnya ketika sampai lahir di New York pada tanggal 1 Januari. Acuan perbedaannya apa? Rasi bintang. Oke. Karena orang dulu kan hitung
ketika rasi bintang bentuknya gini, anak yang lahir dengan rasi bintang ini cenderung sifatnya pemarah, cenderung sifatnya inilah itu loh Mas. Itu berarti berkaitan nggak sama, kan ada beberapa yang memprediksi kayak gini. Misalkan di sebuah tertentu kayak sebutlah kita di negara Asia kan mereka sebut shio nih. Shio itu kan per tahun. Nah di kita sendiri ada yang namanya weton. Nah perbedaan dari mereka ini apa? Nah beda. Kalau nggak tahu, kalau aku shio karena nggak belajar ya. Cuman yang tak lihat shio ini kan keramalan ya, ramalannya kayak yang di tahun ini babi akan sukses. Nah kalau gitu-gitu aku emang nggak percaya nih, karena kamu meramalkan sesuatu yang nggak bisa kamu koreksi itu ya susah aja. Kayak misalkan takutnya kan di tahun depan banteng akan sukses. Kalau itu bukan ramalan ya Mas. Apa itu? Itu kayaknya emang udah di setting kan, maksudnya. Balik ke ramalan banteng tadi. Jadi bedanya kalau weton di Jawa sama zodiak di Yunani itu sama konsepnya. Konsepnya ya? Iya, mereka menggunakan ilmu perbintangan atau ilmu almanak, ilmu tanggal. Oke, namanya almanak ya? Almanak tanggal. Dipakai nggak? Kalau bisa, kenapa kamu bisa mengharapkan astrologi? Padahal dengannya nelayan-nelayan itu mengetahui kapan panen ikan yang banyak, kapan petani harus bertani, itu kan pakai astrologi semua. Iya ya, yang aku tahu memang si nelayan ini mereka memprediksi agar tidak mencegah untuk mereka berlayar saat ombak datang. Gitu. Itu kan pada hari tertentu, tanggal tertentu kan. Di musim ini pada rasi bintang ini sebenarnya itu loh. Berarti mereka juga ngelihatnya dari bintang ya? Iya awalnya. Cuman karena lihat bintang ribet, mereka lihat tanda-tanda lainnya Mas. Iya. Kalau rasi bintang bentuknya gini, tanda-tandanya ombaknya tingginya setinggi lutut. Oke. Mungkin itu juga salah satu yang dilakukan kayak BMKG gitu kali Mas. BMKG juga salah satu. Kalau BMKG ya kayaknya cuma untuk melihat apa yang terjadi di laut atau apa kan? Ya itu karena dengan teknologi yang canggih kan, kayaknya mereka nggak perlu seortodoks nelayan dan petani kayak gitu. Iya. Di situ saya bisa menyimpulkan bahwa zodiak nggak haram. Itu kan tanda-tanda. Kalau ada orang ngasih tahu kamu, kamu ini cenderung nakal, kamu cenderung suka main cewek. Kalau memang kamu nggak ngerasa main cewek, alhamdulillah. Kalau kamu ngerasa kamu main cewek, kamu bisa koreksi diri kan? Iya. Dan nggak ada ramalan apapun tentang dirimu yang kamu bisa sukses, kamu akan mati tanggal segini. Yaudah, itu yang aneh. Itu nggak bisa kamu hitung. Benar. Oke. Yang nonton udah 5. Halo, makasih udah gabung. Kamu mau komen apa aja nanti kita bahas, silakan komen di bawah. Kebetulan sekarang kita lagi membahas tentang astrologi. Astrologi ini yang aku tahu. Oke, disclaimer dulu. Kita bukan ahli di bidang astrologi atau apapun. Tapi kita berbicara tentang apa yang kita ketahui dari kalau jadi ASMR. Kita membicarakan dari apa yang kita ketahui, makanya kalau kita ada suatu kesalahan silakan komen. Jadi kita membuka apapun, diskusi terbuka. Jadi untuk Nur Hikmah, selain kita buka diskusi terbuka, kamu kalau mau gift, kita udah siapin gayung dan anduk. Dia bentar lagi mau nyemen. Balik lagi karena itu tadi ilmu sefruit ya kalau sekarang. Sefruit, oke. Sefruit. Halo Rima Siagian. Halo Rima. Nih. Sebuah pencerahan. Sebuah pencerahan berarti dia itu tukang lampu ya. Tukang lampu juga, tukang plafon juga. Oke, kembali ke tukang pencerahan. Enggak. Nah, si nelayan ini bisa melihat atau memprediksi apa yang terjadi itu berarti tidak hanya sekedar datang kalau cukup naik perahu dan itu kan berarti dia menghitung juga ya. Karena sekarang udah canggih, karena udah dilakukan turun menurun, mereka nggak ngitungnya nggak ribet Mas. Udah lihat aja. Bulan apa sekarang? Agustus. Wah, ombak tinggi. Nggak usah salah. Gitu loh. Benar. Udah kayak gitu. Berawal. Jadi kalau ada lagu dulu bilang nenek moyangku seorang pelaut, enggak. Nenek moyang kita itu pembuat zodiak. Wow. Halo Eyin. Eyin percaya nggak kalau nenek moyang kita pembuat zodiak? Silakan komen di bawah. Atau kasih gift agar kita ngelakuin sesuatu. Oke. Asal jangan yang gila-gila. Kalau misalkan dari kalian ada yang mau komen bertanya tentang sesuatu, oke. Jangan sampai si Mas itu udah berangkat nih. Dia mau mandi cuma gara-gara tadi gift 20 dari Mandiri Design. Dia ngelakuin hal yang kalian mau, apalagi hal-hal yang gila. Meizamut, halo, terima kasih udah gabung. Terima kasih Meizamut udah gabung. Kalian mau kita bahas lagi tentang apa? Jangan sampai teman kita, teman saya, apa? Teman saya udah mandi cuma gara-gara dapat gift
dari seseorang bernama Mandiri Desain. Jadi buat kalian jangan sampai siapa itu Sapitra. Sebentar. Sedih banget, thank you. Sebentar dari sorry aku nggak kepencet barusan. Siapa lagi yang mau masuk? Oke, masuk aja dulu. Nanti saya akan angkat. Melisa, halo Melisa. Oke, Melisa, kamu kebetulan lagi sedang menonton channel edukasi yang penuh dengan pembelajaran tentang hidup, pembelajaran tentang apapun. Jadi kamu mau bertanya apa, silakan tanyakan ke Pak Purnomo. Pak, lemesin mas. Pak permisi. Izin lah dengan kekerasan Pak. Permisi. Ampun. Permisi Pak. Ini kalau mau kamu band, itu kamu udah band. Allah Akbar. Astagfirullah. Itu kayaknya lebih berbahaya saat kita bahas binatang banteng deh. Halo Reni Puspitasari, halo Dina Adin. Siapa? Puspitasari, halo Lin Farlina, halo. Kamu sedang menonton channel edukasi yang penuh dengan pembelajaran hidup, pembelajaran tentang sekolah di kampus. Nah, ngomong-ngomong di kampus, aku pengen nanya nih sebagai seorang yang belum pernah merasakan bangku perkuliahan. Kenapa mahasiswa di zaman sekarang dan zaman dulu lebih berani mahasiswa zaman dulu? Secara yang dilihat di TV, di mana dulu lebih sering melakukan demo, lebih sering melakukan sesuatu lebih terbuka untuk perlawanan terhadap penguasa dibanding sekarang. Ya, karena dulu kan bantengnya belum besar. Wow. Maksudnya dulu kalau ternak sapi Iya. kecil gitu sih Mas. Iya. Halo ANS. Berarti anak sekarang mahasiswanya lebih sibuk main Mobile Legend. Lebih sibuk bikin thread di Twitter kalau dia anak home. Pertama itu. Kedua sibuk joget sekejap itu kau tinggal. Kenapa kita tahu loh? Habis itu sibuk bikin apa lagi ya? Apa sih Mas yang lagi rame? Lucu ya. Halo Yulita Sapri. Halo, anaknya Bang Sapri atau suami kamu namanya Sapri? Sapri. Iya. Sapri, sapi, banteng. Oke, banteng. Mas, Sate aja sate. saya pesen bakso. Enggak, sate aja. Pak, nggak pesen bakso. Enggak pesen. Pak, Siapapun yang kamu mau mengirim bakso, kita lagi kirim bakso. Mie ayam oke. Bakso enggak, sorry. Oke. Siapapun, halo Dita, terima kasih sudah bergabung. Di mana ini kita sedang membahas sesuatu yang memang sedikit pinggir laut. Karena pinggir laut kita masih sedikit bisa berenang daripada pinggir jurang yang belum tentu bisa hidup kembali. Halo Kanizarinka, sekarang kita sedang membahas sesuatu yang mungkin dari masalah yang dekat-dekat aja. Masa depan Indonesia, harapan Mas seperti apa? Nah, ini sebagai segmen penutup kita akan ngasih pendapat kita tentang masa depan Indonesia di tahun ini. Oke, tahun ini ya? Tahun ini. Dari Mas Riki, silakan. Wah, aku yang pertama lagi. Yang pertama ini bisa jadi acuan. Acuan. Karena yang kedua akan jawab sama. Saya akan jawab idem. Saya cara yang mikir. Nanti ada tukang bakso. Nanti tiba-tiba tembak dor. Aku sengaja kenapa duduknya dekat-dekat. Jangan sampai ada yang motong ini ya. Jangan sampai. Memang kita bukan orang yang penting, tapi omongan kita bisa jadi penting saat ini di headline oleh sebuah media. Oke. Masa depan Indonesia tahun ini. Aku sih cuma pengen apa ya? Semoga berarti bukan itu ya. Harapan kali jadinya. Mungkin harapan apa lah. Harapanku semoga guru-guru tahun ini lebih sejahtera lah. Cuma itu aja sih. Amin. Sama harga pupuk murahin loh. Bapakku sempat kenapa sampai katanya pupuk sekarang mahal. Ya Allah, tolonglah. Siapa yang mengurusi itu saya juga belum tahu. Dan harga-harga mohon distabilkan. Perhatikan para petani. Oke. Nah, sekarang dari Pasar Midi. Oke. Aku mau Jangan sampai idem. Enggak, aku mau mempertanyakan harga pupuk yang mahal. Kalau nggak salah pupuk itu kan ada yang dari kotoran banteng kan? Ya kan, maksudnya bisa kan kotoran sapi, kotoran banteng? Bisa, tapi mungkin di Indonesia jarang yang memelihara banteng.
lebih ke sapi. Enggak, banteng lebih ke suatu seni kali. Enggak. Ngomongin pupunya aja nih. Iya, tapi pupuk dari kotoran banteng kayaknya lebih sulit. Lebih sulit ya. Dan mungkin lebih mahal pasti ya. Lebih mahal ya, dan lebih membahayakan. Membahayakan. Ya. Tapi aneh kalau sampai pupuk yang dari kotoran. Jadi kalau kita pikir kotoran mamalia aja dikasih pajak. Dan ini loh, yang mahal itu memang pupuk tuh bukan cuma dari kotoran, Mas. Ada lagi pupuk yang lainnya, meskipun aku nggak terlalu ngerti, meskipun anak seorang petani. Oh, berarti pupuk itu udah serta-merta. Nggak serta-merta dari kayaknya aja. Kadang dari bolnya. Aduh ya Allah. Ganti deh sekarang, Mas, harapannya untuk Indonesia apa? Apakah Indonesia masuk Piala Dunia? Itu susah tuh. Susah. Kalau untuk tahun ini Pesimis banget. harapanku untuk Indonesia semoga masa Mas Riki bilang ganti presiden? Belum, masih tahun depan. Ya tahun depan ganti presiden, benar dong kan? Kita cerita tahun ini. Tahun ini mah bukan ganti presiden, wakil RT kita namanya Pak Budi. Pak Budi ya. Kebetulan kita lagi di Singapura. Itu. Jadi kalau harapanku ya tahun ini. Ya. Harapanku tahun ini ketika kita ngomongin kayak gini-gini, Mas. Ya. Lebih aman. Pak Supri yang jual bakso di seberang itu nggak datang gitu loh. Ternyata harapan sederhana. Itu aja. Sederhana sekali. Takut tiba-tiba kita ngomong ini, toto Pak Supri bawa hati. Mas Bro gitu kan. Pak Supri, sekarang ada HP yang 2 juta loh Pak. Ngapain bawa HT gitu loh? HP ini bisa jadi video call, HT nggak bisa video call Pak. Pak, kamu kan bukan event organizer. Iya bener. Ya Allah. Gak usah bawa hati lah Pak. Emang siapa yang ngurusin acara anak-anak pensi gitu? Enggak lah. Itu kan langsung ngurusin pensi. Pak, tiketnya ada. Tiketnya habis. Kalau bakso ada. Gitu. Maksudnya yang pakai HT enggak? Ada enggak? Pak, bapak mau nonton Raisaku berapa mangkok? Kenapa baju kamu merah? Dan gambarnya pohon beringin. merah pohon beringin. Kalau banteng baru kuning. Kenapa kita dari tadi terpacu dengan itu ya? Dengan banteng, dengan pohon beringin. Kan bajunya. Tapi bagus sih kalau misalkan ada apa? The Rock aja, dia kan gambarnya banteng gitu. Dia suka dengan banteng. Banteng memang cenderung dengan orang-orang yang besar. Loh, iya betul Mas. Ya kan? Gitu. Dan ini ya, kalau di Sun Gokong, kalau sama tahu. Tahu nggak siluman paling kuat di Sun Gokong? Iya. Siluman kerbau. Siluman. Tapi lebih mirip kalau siluman banteng. Iya. Kekuatannya apa ini bentuknya ya Allah. Jadi kayak hubungannya erat ya. Yang putih-putih kan Biksu Tong putih tuh. Kayak bawa padi mana-mana. Kayaknya yang putih-putih gitu. Dan memang harus ada orang yang berani kayak monyet untuk jadi Sun Gokongnya gitu agar si banteng ini tunduk. Dan kita sampai sekarang masih mencari siapa monyet itu. Siapa monyet itu? Kalau babi pink itu Cupat kai ini Kayaknya kalau babi sekarang banyak sih. Babi yang kelakuannya kayak Cupat kai banyak. Meskipun kita nggak mungkin bisa sebutin itu siapa, tapi banyak babi yang kelakuannya kayak Cupat kai. banyak ya. Tapi kalau ngomong sedikit Sun Gokong nih masih ngomong Sun Gokong ya. Karakter yang sampean suka dan sampean nggak habis pikir siapa? Mama suka sama ini tapi nggak habis pikirnya sama ini. Atau siapa sampean? Aku kalau nggak habis pikirnya sama justru yang temennya yang satu lagi yang nggak terlalu terkenal itu loh. Yang kucing. Kucing. Itu kalau salah satu karakter itu dihapus kayaknya nggak apa-apa deh. Ini kan cerita yang nggak habis pikir ya. Salah satu kucing itu kalau karakternya dihapus itu kayaknya nggak bakal berpengaruh. Tapi emang kalau kita lihat backstory-nya, Iya. ini Tong Sancong ini dulunya biksu suci, Oke. kan? Karena dia bikin dosa dihukum. Iya. Sun Gokong kurang sakti apa nih? Iya. Dewa monyet, ya kan? Iya. Kalau Buddha lagi. Dia ngelawan Buddha. Iya. Wah, dihukum. Cepat kai. Iya. Jenderal Panglima Tien Peng mas. Tien Peng. Itu jadi babi. Dia ciuman sama orang. Dia selingkuh lah nih. Iya. Dia selingkuh di kerajaan dihukum. Iya. Kucing ngapain? Iya gitu.
Sampai tahu nggak sih bucing itu siapa sebenarnya? Siapa itu? Bucing itu kalau nggak salah ya. Iya. Itu di Sun Gokong. Ini nggak tahu kalian bisa komen. Bucing itu cuma emas kerajaan. Benar. Mas kerajaan. Dia cuma emas biasa yang nggak sengaja menjatuhkan mangkoknya permaisuri. Pertama itu mangkok, cuma mangkok. Yang kedua permaisuri, bukan raja nih. Iya. Yang mana Cupakai, Panglima, Iya. Sun Gokong Dewa. Ini cuma jatuhkan piring. Itu disuruh ikut gerombolan Sun Gokong. Jangan sampai kalian yang ngejatuhin piring tukang bakso itu kalian dibawa, ya Allah. Padahal lucu, padahal sampai tahu kudanya. Oh iya. Kudanya itu raja, Mas. Iya. Itu di bumi raja loh itu. Lah, kudanya raja. Kenapa Wucing ini bukan siapa-siapa Wucing ini? Makanya untuk siapapun yang mau nge-remake itu, Wucing bisa dihapus aja deh. Kasihan, Tapi ngeluarin budget lebih tahu. Tapi kalau sampai kan nggak habis pikir sama Wucing ya. Iya. Kalau aku ada Naca. Oh Naca Tahu. sih itu yang gelang-gelang itu. Roda api. Roda api ya. Di versi Sun Gokong 1 2 kan Sun Gokong ada 3 ya, nih. Sun Gokong 1 2 Nacanya cewek. Ya. Di Sun Gokong 3 kenapa Nacanya cowok? Itu di remake kurang dari awal apa gimana? Iya, di remake 1 2 3 ini di remake terus itu. Oke, nah perubahan gendernya apa tujuannya? Nah, nggak tahu. Jadi di Sun Gokong 3 pertama Wucingnya ganteng. Oke. Wucing itu kan brewok gitu kan. Iya. Di Sun Gokong 3 Wucingnya ganteng, Mas. Oke. Cupatenya kurus. Sun Gokong 3 nih. Oke terus Cupatnya kurus, Wucing ganteng, Nacanya cowok. itu mungkin dari itu memperbaikan lebih ke sini lebih mengikuti zaman ya. Iya, Karena iya. pertama kenapa si Wucing jadi ganteng? Karena pemulihan di 1 dan 2. Yang kedua, kenapa si babinya ini jadi dari gendut jadi kurus? Pemulihan lagi terhadap orang obesitas. Nah, kenapa Naca dari cewek ke cowok? Ini pemulihan terhadap kaum transgender. Ya kan? Jadi kesetaraan gender mereka sudah memikirkan hal itu. Halo Siska udah gabung. Halo Siska, berarti thank you. Terima kasih sudah bergabung. Siska baru gabung. Thank you Siska, kamu telat. Siska ini ada E-nya nggak? Ya oke. Jadi Halo Vince. Halo Vince. Halo Cipta. Halo Scorpio. Scorpio. Halo Zata. Halo Sub-Zero. Halo Babi. Baby. Halo Raiden. Halo Melusi. Halo Arsi. Makin rame. Wah, makin rame. Udah. Capek tenggorokanku. Kamu yang mau datang itu tadi. Iya, Akila ini gak berhenti. Halo Ana. Ya Allah. Halo, gini deh. Kalau sampai ada yang ngasih gift, kita masih lanjut sampai 2 jam 3 jam ke depan. Kalau ada yang ngasih gift lebih banyak, gak cuma 10 atau 20. Oke. Karena ini gak berhenti ya Allah. Halo Yohayati. 5 loh. Ganteng doang. 5 loh. Ya Allah. 4. Oke lah, udah ya. Yang ini. Ada. Besok kita live-nya jam segini. Besok kita live lagi jam segini, oke? Kita bakal ngelakuin hal-hal yang lebih menarik menurut kalian. Bahkan mungkin bisa jadi suatu saat kita bakal live di luar tempat ini. Benar. Bahkan kalian bisa komen kita harus live di mana dan bahas apa, silahkan komen, inbox atau ikutin juga kita di platform lain. Ada di beberapa platform lah. Kita nggak boleh nyebut di sini karena TikTok ini anaknya baik banget. Oke, berarti thank you. Selamat malam. Nah, Ciao. Siapa lagi Mas? yang itu yang di atas. Nah, Oh, nih. Jadi cantik lagi anak ini. Aduh, Dian Sastro. Wah, udah pulang. mati kan. Nah, udah 2 jam nih. Tadi cuma